Mari anak-anak, kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa ya, Misina akan pimpin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat istirahat malam tadi yang boleh kami alami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kami bangun dengan keadaan sehat dan segar ya Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah dan berkat-Mu yang telah Kau berikan setiap harinya kepada kami Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, kegiatan belajar mengajar kami ya Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apapun yang akan hamba sampaikan hari ini ya Bapa, kiranya Engkau berkati setiap kami agar kami memperoleh hikmat, dapat melaksanakan setiap firman-Mu, perintah-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, kalian sudah siap dengan Alkitab kalian? Bagi yang sudah ada Alkitab, silakan kalian buka di Matius 15 ayat 4. Ya, Matius 15 ayat 4. Oke, kita baca bersama-sama ya. Oke. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Oke, firman Tuhan yang Misina bagikan pada pagi hari ini cukup tegas sekali ya anak-anak ya. Di situ dikatakan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Kalau kita dengar dihukum mati itu kedengarannya kejam sekali ya anak-anak ya. Oke. Nah, pada Injil Matius ini sangat jelas mengungkapkan bahwa kewajiban kita sebagai anak Tuhan yaitu untuk menghormati orang tua kita, ya. Oke. Karena itu ada konsep barang siapa anak yang tidak menaruh hormat pada orang tua akan menerima hukuman. Ya, demikian juga firman Allah menyatakan bahwa mereka yang tidak mau menghormati orang tuanya dan berkata kurang baik kepada ayah maupun ibunya, ya, akan menerima hukuman. Ya, bukan sekedar hukuman kecil, tetapi disebutkan dalam Injil Matius tadi hukumannya adalah hukuman mati. Ya, jadi bukan hukuman yang sederhana, tetapi hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Ya, dalam arti jika anak tidak taat pada orang tua, maka akan mendapatkan konsekuensi yang cukup berat. Ya, jadi ada timbal balik. Kalau kita tidak taat pada orang tua kita, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, maka kita akan mendapat konsekuensi yang sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam Injil Matius tadi. Ya. Nah, Misina mengambil ayat ini ya karena di zaman sekarang ini ya banyak sekali kita jumpai anak-anak muda yang kurang menghormati dan menghargai orang tuanya. Ya, mereka suka melawan, mereka suka menentang orang tuanya. Nah, mungkin karena mereka lahirnya lebih awal ya, orang tua itu lahirnya lebih awal, jadi mereka anggap bahwa nasihat yang disampaikan kepada kita itu mereka anggap itu kuno. Ya, jadi mereka menjalani atau memilih hidup mereka dengan sekehendak mereka sendiri. Ya, seperti itu yang kita lihat dalam kehidupan sekarang ya. Mungkin tidak semua seperti itu, ya. Kemudian Misina harap juga tidak terjadi di kelas ini ya. Tidak ada yang mengalami hal seperti itu. Semua bisa menghormati dan menghargai orang tua masing-masing, ya. Nah, kalau kita tidak taat dan tidak patuh pada orang tua kita, biasanya kita seringkali jatuh dalam pergaulan yang tidak baik, ya, tidak benar. Misalnya apa? Ya, narkoba, seks bebas, mencuri, bahkan melakukan pembunuhan, ya, karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua mereka. Ya, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 memperingatkan kepada kita semua
yaitu janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sebagai pelajar yang mau beranjak kalian sudah mulai beranjak dewasa atau remaja ya, masih remaja. Hati-hatilah kalian bergaul. Ya, berhati-hatilah memilih teman. Jangan sampai kalian salah pergaulan. Ya. Nah, bagi seorang anak, menghormati orang tua adalah wajib dan merupakan perintah Tuhan yang harus ditaati, ya, bahkan termasuk salah satu dari perintah Tuhan, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu bunyi Keluaran 20 ayat 12. Ya, itu perintah Tuhan. Kita diperintahkan supaya menghormati ayah dan ibu kita. Ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, terhadap anak yang menghormati orang tuanya saja, Tuhan menyediakan berkat-berkatnya. Ya, terlebih-lebih terhadap anak yang mau membalas budi dan berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi menghormati saja Tuhan menyediakan berkat-berkat. Apalagi kalau lebih dari itu ya, kita membalas budi. Ya, mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita sebagai tanda sayang kita kepada orang tua kita, ya. Nah, karena apa ya? Karena kita sebagai anak ya, mumpung orang tua kita itu masih ada, ya. Mari anak-anak ya, kita perlakukan, kita hormati orang tua kita, ya. Tentunya dengan kita bawa orang tua kita ke dalam doa, ya. Mungkin kalian kan pasti setiap hari berdoa, ya kan? Setiap pagi kalian bangun tidur, kalian berdoa. Ya, kalian selipkan di dalam doa kalian doakan orang tua kalian supaya orang tua kalian tetap sehat, ya. Pekerjaannya dilancarkan, rezekinya dilancarkan, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ada orang Kristen yang tidak menghormati orang tuanya, berlaku kurang ajar, apalagi sampai menelantarkan orang tuanya, ia telah melanggar firman Tuhan. Ya, jadi kalau kalian mau disebut sebagai orang Kristen yang baik, jadi jangan sekali-sekali kalian pernah menyakiti hati orang tua kalian, apalagi sampai menelantarkan mereka. Ya, kita menghormati orang tua kita bukan semata-mata karena kita dicukupkan segala kebutuhan kita. Misalkan kita diberi makan, kita diberikan minum, kita diberikan pakaian, kita dibayarkan uang sekolah, ya kan, dibelikan perlengkapan, media kalian untuk belajar, sarana prasarana kalian di rumah, sarana kalian untuk belajar di sekolah, ya. Bukan semata-mata karena mereka mencukupi segala kebutuhan kalian, ya. Tetapi lebih dari itu, ya, kita harus mengasihi orang tua kita dengan tulus, ya, tanpa syarat. Ya, seperti itu ya. Menghormati dan mengasihi orang tua harus dengan kasih yang tulus dalam keadaan apapun. Ya, sekalipun mereka tidak mampu memberikan apa yang kita perlukan sepenuhnya sebagai anak. Kita harus tetap mengasihi dan menghormati orang tua kita. Nah, mengapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Ya, karena mereka adalah wakil Tuhan kita di dunia ini. Ya, dan keberadaan kita hampir seluruhnya bergantung penuh kepada orang tua sampai kita beranjak dewasa, sampai kita mandiri, sampai kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, saat itulah kalian bisa membalas budi kebaikan orang tua kalian, ya. Oke. Nah, anak-anak, mari kita selalu doakan orang tua kita ya dengan cara berdoa yang benar dan minta kepada Tuhan menuntun, memberikan hikmat supaya kita selalu taat dan patuh ya kepada orang tua kita. Ya, bagaimanapun sikap mereka kepada kita, mereka tetap orang tua kita. Kita berada di dunia ini itu karena mereka. Oke, Tuhan memberkati. Itu aja yang bisa Misina sharingkan pada pagi hari ini. Misina minta tolong salah satu pimpin kita dalam doa. Misina minta tolong Tirsa pimpin kita dalam doa. Oke, jangan lupa kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing ya. Oke, silakan Tirsa. Ya,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang firman tadi. Tuhan, berkati kami Tuhan supaya kami bisa melakukan firman tersebut dengan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, juga berkati Miss Vina yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Juga berkati Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Tirsa. Oke, selanjutnya silakan kalian boleh istirahat sebentar ya. Kalian mungkin ada yang mau ke toilet, biar nanti tidak bolak-balik ke toilet ya. Silakan nanti dilanjutkan lagi untuk pelajaran selanjutnya. Oke. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Miss. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Berarti kita mulai. Bentar ya, bisa share dulu materinya. Sudah doa belum ya? Bisa minta tolong siapa? Ada yang mau berdoa? Bantu misalis kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Jadi, halo Jadi. Bisa bantu misalis dalam doa? Halo Jadi. Halo Jadi. Benny, halo Benny. Halo, Miss. Oke, Benny. Bisa bantu misalis dalam doa, Benny? Bisa, Miss. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran Miss Elis. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan Miss Elis dan juga berkati Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Benny. Sama-sama, Miss. Oke. Baik, untuk hari ini, apakah ada yang belum mengumpulkan tugas ke Miss Elis secara japri? Karena sampai hari ini Miss Elis belum bisa ya. Kemarin udah info juga Miss Elis ke tim IT ya, ke Mr. Bernard. Miss Elis minta tolong TD Smart-nya Miss Elis. Ternyata sampai hari ini pun Mr. Bernard belum mengerjakan dan belum bisa. Jadi TD Smart Miss Elis, akunnya Miss Elis itu harus dirombak ulang. Jadi udah dirombak ulang karena Miss Elis juga harus mengajar kelas 7. Jadi akunnya Miss Elis itu harus dirombak ulang lagi. Jadi biar masuk. Dan kemarin itu kelas 9 misalnya sudah buat juga pengumuman, tapi yang hanya bisa mengumpulkan tugas itu 9C aja. Jadi kemarin misalnya lihat ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan melalui TD Smart kelas 9C aja, karena yang bisa kelihatan pada waktu itu hanya 9C, dan misalnya sudah buat pengumuman juga di 9A dan 9C, tapi memang 9B itu tidak ada ya. Tetapi misalnya sudah nanya beberapa anak yang ada di 9A, mereka tidak melihat ada pengumuman yang ada di TD Smart. Jadi misalnya saya harapkan ya udah, berarti untuk sementara kalian ngirimnya via WA aja ya. Jadi ada beberapa anak yang sudah mengirimkan via WA kepada Misalis, tetapi juga ada yang belum ya. 9A belum ada yang mengumpulkan ke Misalis juga untuk tugas IPS-nya. Jadi Misalis tunggu ya. Sampai hari ini kalau misalnya sudah pembelajaran selesai, kalian bisa kumpulkan tugas via WA ke Miss Elis ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan materi. Kalian bisa lihat buku LKS kalian ya.
karena hari ini belum semua yang mengumpulkan tugas di kelas 9A, jadi hari ini misalnya belum bisa membahas tugas-tugas ya. Jadi untuk sekarang tugas-tugasnya belum bisa, jadi akan kita bahas pada hari untuk tugasnya berarti kita akan bahas hari Jumat. Ya, jadi untuk LKS ya, LKS yang halaman 5 sampai halaman 8, 5 sampai halaman 7, nanti akan Miss Elis bahas hari Jumat. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama biar kalian tahu jawaban yang benar dan jawabannya salah ya. Jadi biar kalian tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah ya. Ada pertanyaan untuk soal-soal? Kalau tidak ada pertanyaan tentang soal-soal, jadi Miss Elis minta tolong yang belum mengumpulkan tugas, jadi segera mungkin untuk mengumpulkan tugas IPS-nya secara japri ke Miss Elis ya. Atau kalau enggak Miss Elis kasih email ya. Jadi kalau mau kirim via email, nanti Miss Elis akan kirimkan email Miss Elis di akhir ya. Karena untuk sementara TD Smart-nya belum bisa, jadi satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah melalui WA atau kirim via email. Ya, ada pertanyaan? 9A? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa selanjutkan ya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang kondisi alam benua Asia, ya. Berarti kita akan sudah belajar tentang Indonesia, jadi lokasi, kedua iklim, ketiga topografi, 4 geologi, 5 flora dan fauna. Ini sudah kita bahas ya. Jadi letak Indonesia sudah bagaimana ya. Kalian nanti bisa misalnya sudah jelaskan ya. Terus untuk flora, kalian sudah tahu ya, flora fauna di Indonesia, ya bagian barat, tengah, timur, ini ada hewannya ya. Nah ini Indonesia bagian barat, termasuk faunanya, ya orang utan, gajah, harimau, itu Indonesia bagian barat. Terus Indonesia bagian tengah ada komodo, ada babi, ada anoa. Ya, terus Indonesia bagian timur ada kanguru sama kuskus ya. Terus sekarang kita masuk bagian Jepang. Jepang lokasi, iklim, topografi, geografi, 5 flora dan fauna. Ya, ini kemarin juga sudah misalnya jelaskan tentang Jepang. Ini sudah ya. Terus berarti sampai di sini ya. Benar ya? Berarti kita masuk ke Jepang ya. Baik, kalian di buku LKS kalian boleh buka halaman 10 ya untuk Jepang. Kita akan belajar tentang Jepang. Baik, yang pertama tadi sudah misalnya jelaskan ya. Jadi kita hari ini akan membahas Oke, thank you JD. Baik ya, suara misalnya kedengaran ya ini ya? Suara misalnya kedengaran ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang Jepang. Yang pertama adalah lokasi, ya. Kalian bisa lihat lokasi Jepang. Ya, nah ini Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Ya, kalian ketahui bahwa Jepang itu adalah sebagai negara di kawasan Asia Timur. Ya, posisi geografis Jepang itu terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Ya. Terus ibu kota Jepang adalah Tokyo. Kalian udah tahu semua ya ibu kota Jepang Tokyo. Kalau kalian sama sekali nggak tahu ibu kota dari Jepang itu keterlaluan ya. Terus kalian bisa lihat juga ada batas-batas negara Jepang sebelah utara, ya timur, selatan, barat adalah Oxford, Samudra Pasifik di bagian timur, selatan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, sebelah barat itu Laut Jepang dan Selat Korea. Ya ini udah misalnya ingatkan kembali lagi ya. Terus, kalau kalian bisa lihat peta Jepang yang ada di slide-nya misalnya ya, ini adalah nama salah satu yang di dalam kota ya, yang kalian bisa lihat di kota ini adalah namanya inset ya. Inset itu untuk memperjelas suatu daerah atau suatu wilayah dalam peta ya. Jadi ini peta Jepang terus dikeluarkan lagi di dalam kolom seperti ini adalah namanya inset
ya, untuk memperjelas ya. Jadi diperjelas lagi peta yang apa yang ingin dilihat ya. Kalau kalian perhatikan di PowerPoint-nya Winselis di sini ada pulau-pulau ya. Jepang itu merupakan salah satu negara kepulauan sama seperti Indonesia. Jadi Jepang ini memiliki pulau-pulau yang sangat besar. Jadi ada 4 pulau. Ya, yang pertama Hokkaido di atas ini ya, terus yang kedua Honshu ini, yang ketiga Shikoku ya, terus yang keempat yang terakhir adalah Kyushu. Nah ini adalah pulau-pulau ya yang ada di Jepang ya, berarti 4 pulau Jepang yang terbesar ya. Nah ini kalian bisa lihat ya negara Jepang. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya selanjutkan ya. Selanjutnya, bagaimana iklim Jepang? Ya, nah Jepang itu beriklim, dia memiliki iklim subtropis ya, beda dengan Indonesia. Indonesia beriklim tropis, tetapi Jepang ini beriklim subtropis. Nah, karena beriklim subtropis, jadi dia memiliki 4 musim. Beda dengan negara-negara yang beriklim tropis ya. Kalau tropis berarti hanya memiliki 2 musim. Ya, tapi subtropis memiliki 4 musim. Yang pertama bisa kalian lihat adalah musim dingin, ya. Yang kedua musim semi, ketiga musim panas, dan keempat musim gugur. Ya, itu adalah 4 musim yang ada di Jepang. Ya, selanjutnya kalian bisa lihat iklim di Jepang itu dipengaruhi oleh perairan yang mengelilingi hampir di seluruh wilayah Jepang. Ya, jadi pengaruh iklim yang ada di Jepang itu karena kebetulan Jepang adalah negara kepulauan dan hampir sama ya seperti Indonesia, negara kepulauan, kita dikelilingi juga oleh perairan sama seperti Jepang dikelilingi oleh perairan ya. Jadi musimnya itu dipengaruhi oleh perairan yang ada di negara Jepang ya, berarti dipengaruhi ya, dikelilingi. Kalau kalian perhatikan dari peta itu Jepang memang dipikir ya negara kepulauan sendiri, terus di sisi lain banyak sekali perairan. Nah itu yang membuat iklim Jepang ya. Terus kalian bisa lihat di sini ada 4 musim ya, ada musim panas, musim semi ya, tadi musim gugur ya, musim dingin. Nah ini adalah musim di Jepang ya. Terus kalian ketahui juga ya, berarti ini ada Jepang merupakan negara kepulauan, kalian bisa lihat ya. Terus 4 pulau utama, kalian tadi sudah misalnya jelaskan ya, 4 kepulauan utamanya. Terus wilayah Jepang berupa pegunungan. Nah ini termasuk ini ya, berarti kita masih dalam iklim. Nah sekarang yang ketiga adalah topografi ya. Kalau kalian lihat, berarti ini topografi dari negara Jepang ya. Topografi negara Jepang ya, berarti dia sebuah negara kepulauan memiliki 4 pulau yang sangat besar yang sudah misalnya dijelaskan. Terus wilayah Jepang itu merupakan pegunungan. Kalian ketahui bahwa pegunungan yang tertinggi di Jepang itu Gunung Fuji ya, dengan ketinggian 3.778 meter di atas permukaan laut ya, DPL di atas permukaan laut ya. Terus yang ketiga, pegunungan di Jepang termasuk rangkaian sirkumpasifik, berarti jalur gunung api ya. Berarti sama seperti Indonesia, kita juga di Indonesia dilalui oleh sirkumpasifik. Jadi mengakibatkan di Indonesia banyak sekali gunung-gunung aktif, sama seperti di Jepang. Nah, Jepang itu juga dilalui oleh sirkumpasifik. Ya, nah siklon Pasifik. Makanya kalau kalian lihat sama ya antara Indonesia, antara Jepang, kita sering terjadi gempa ya karena kita dilalui oleh sirkum Pasifik ya, salah satunya sama gunung api. Kalau gunung api itu berarti menandakan bahwa sebuah negara tersebut memiliki gunung yang sangat aktif ya, bisa menjadikan terjadinya gempa. Gempa itu ada gempa tektonik ya, dan satunya lagi gempa karena pengaruh adanya gunung berapi ya. Nah itu selanjutnya Jepang juga berpotensi mengalami gempa dan tsunami. Kalau kalian bisa lihat ya,
negara Jepang tidak pernah lepas dari namanya gempa dan tsunami ya. Pada tahun berapa itu ya yang ada tsunami besar, tetapi Jepang negara hebat ya, walaupun dia dilanda sering terjadi gempa, sering terjadi tsunami yang membuat perekonomian mereka luluh lantak, tetapi Jepang itu cepat sekali bangkit ya. Jadi dia negara yang maju ya, negara yang dengan sumber pendapatan per kapita yang luar biasa ya. Jadi walaupun dia sering mengalami gempa dan tsunami, tetapi negaranya tetap akan selalu bangkit ya. Cepat sekali ya mengalami pertumbuhannya cepat ya. Jadi dia cepat menangani suatu bencana karena negara Jepang itu sudah siap ya, karena mereka tahu mereka itu dilalui oleh Sirkum Pasifik ya, yang sering terjadi gempa dan tsunami. Terus selanjutnya kalian bisa lihat sungai di Jepang itu pendek-pendek ya, memang terkenal di sungai di Jepang itu pendek-pendek tapi arusnya sangat deras ya. Nah, arusnya itu sangat deras sehingga arusnya itu dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Sama seperti di Indonesia juga, tetapi ada juga yang danau yang bisa dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik ya. Nah, tetapi beda kalau di Jepang ini sungai-sungainya mereka dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik ya, terkenal ya di Jepang. Terus kalau kalian lihat ya, danau terbesar di Jepang itu adalah Danau Biwa. Nah, Danau Biwa inilah yang dijadikan sebagai tempat pembangkit tenaga listrik di Jepang ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutkan. Selanjutnya, posisi Jepang pada jalur gunung api. Kalian sudah tahu tadi misalnya juga jelaskan bahwa kita Jepang juga dilalui oleh gunung api dunia atau cincin api ya, sama berarti Sirkum Pasifik ya, sehingga mengakibatkan negara-negara yang dilalui oleh cincin api ya, itu hampir semua negara memiliki gunung yang sangat aktif. Jadi mereka bisa mengalami namanya gempa bumi ya. Nah, itu pasti ya, pasti. Semua negara yang dilalui oleh cincin api akan mengalami namanya gempa bumi ya. Gempa bumi, terus gunung berapi, mereka memiliki gunung-gunung aktif di negara mereka ya. Terus kalian bisa lihat rangkaian tersebut memanjang dari Amerika. Nah, ini adalah Sirkum Pasifik ya. Sirkum Pasifik itu memanjang dari Amerika ya, dari benua Amerika bagian selatan. Berarti di Amerika bagian selatan itu yang di bagian bawah ya. Ya, bagian bawah, terus memasuki, nah di bawahnya lagi itu ada Samudra Pasifik, dari Samudra Pasifik langsung menuju ke Jepang ya, sehingga menyebabkan Jepang itu memiliki kurang lebih 192 gunung api. Kalian bayangkan dalam suatu negara itu memiliki 192 gunung api. Satu meletus aja sudah luar biasa dahsyatnya ya. Jadi sudah terasa sekali dampaknya yang diakibatkan oleh gunung api. Tapi kalau kalian bisa lihat ada 192 gunung api meletus semua secara bersamaan. Ya, kalian bisa bayangkan bagaimana negara, bukan hanya negara Jepang aja atau negara-negara bagian yang dekat negara Jepang itu juga pasti dampaknya sangat luar biasa. Ya, selanjutnya di sini ya, daerah sekitar cincin api berpotensi gempa. Ya, udah bisa ingatkan kembali ya, setiap negara-negara atau daerah yang dilalui oleh cincin api mereka berpotensi terjadinya gempa. Sampai di sini ada pertanyaan tentang Jepang? Ada pertanyaan tentang Jepang? Kalau ada pertanyaan langsung nyalakan mikrofon kalian, langsung ngomong sama Miss Elis ya. Oke, kalau tidak ada respon dan tanggapan berarti Miss Elis lanjutkan. Ya, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah cincin api ya, negara-negara mana yang bisa kalian lihat semuanya dilalui oleh cincin api ya, dari kepulauan Oceania, kalian bisa lihat ya, New Zealand itu termasuk dalam kepulauan Oceania ya. Ya, di situ banyak sekali gunung terus naik ya sampai ke Indonesia ya, sampai ke Papua Nugini, sampai ke
Irian Barat ya masuk ke wilayah Indonesia. Kalau kalian lihat juga Indonesia hampir sebagian besar wilayah atau daerah-daerah di Indonesia itu juga memiliki gunung yang sangat aktif ya. Masuk ke Filipina. Nah, dari Filipina kalian bisa lihat di sini adalah negara Jepang ya, masuk ya Jepang sampai ke Amerika ya. Kalian lihat semua sampai ke Amerika bagian selatan ya. Ini adalah negara-negara yang dilalui oleh cincin api ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada bisa saya lanjutkan ya. Lanjut sekarang kita masuk ke flora dan fauna di Jepang ya. Nah, flora di Jepang ini adalah yang pertama adalah pohon ek ya. Misalnya gambarnya seperti ini. Ya, jadi kurang lebih pohon ek seperti ini ya. Berarti dia memiliki pohon yang cukup besar ya. Jadi banyak memiliki cabang-cabang ya. Jadi pohonnya sangat rindang. Nah, ini adalah jenis tumbuhan yang ada di Jepang ya. Terus bambu ya, di sana juga terkenal sekali dengan bambu ya untuk flora di Jepang. Terus kalian bisa lihat di sini tanaman ada maple ya. Nah, ini adalah jenis tanaman seperti bonsai ya yang ada di Jepang ya. Terus bunga sakura yang sangat terkenal di Jepang ya. Kalau kalian yang sudah pernah pergi ke negara Jepang, kalau pada musim semi, jadi kalau datang pada musim semi itu berarti kalian bisa menikmati indahnya bunga-bunga sakura Jepang ya di bermekaran ya. Nah, itu pada flora yang ada di negara Jepang ya. Terkenal sekali bunga sakura ya. Selanjutnya di sini ada fauna di Jepang. Kalian bisa lihat fauna hewan-hewan yang ada di Jepang. Yang pertama ada rusa, ya, rusa Shika. Ini sudah terkenal di Jepang. Yang kedua ada serigala, ya. Serigala di sana juga banyak sekali. Yang ketiga adalah ikan paus, ya. Nah, ini kalian bisa lihat hewan-hewan yang memang ada di Jepang, ya, fauna. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang negara Jepang. Ada pertanyaan tentang negara Jepang? Kalau ada pertanyaan, langsung nyalakan mikrofon kalian, langsung bertanya ya. Ada pertanyaan? Oke, misalnya tunggu. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan ya. Sekarang kita selanjutnya ke negara India. Ya. Nah, India ini termasuk negara di kawasan Asia Selatan. Ya. Oke, termasuk dalam negara di Asia Selatan. Ya. Pertama kita ada tetap sama pembahasan, kita ada pembahasannya ada 5, yang pertama tentang lokasi, yang kedua iklim, yang ketiga topografi, yang keempat geologi, yang kelima adalah flora dan fauna. Nah, ini adalah contoh-contoh negara yang ada di benua ya. Jadi masing-masing benua akan kita pelajari satu persatu, tetapi hanya ada beberapa negara aja yang diambil dijadikan sebagai contoh ya. Nah, salah satunya adalah India. Nah, India ini kita akan lihat di lokasinya. Ya, sebentar ya. Oke. Oke, sudah ya. Jadi kalian bisa lihat yang pertama adalah lokasi negara India. Ya, India ini terkenal dengan jumlah penduduk yang sangat padat ya. Jadi dia urutan ketiga. Ya, jadi yang pertama itu Cina, yang pertama Cina, yang kedua India, ya, yang ketiga Pakistan, yang keempat Indonesia. Jadi India adalah termasuk dalam urutan jumlah manusia terpadat di dunia urutan kedua. Ya, India termasuk dalam negara Asia Selatan ya. Ini berada di kawasan Asia Selatan. Kalian bisa lihat posisi geografis India itu ada 8 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur sampai 97 derajat bujur timur. Nah, ini adalah posisi geografis dari negara India. Kalian ketahui bahwa ibu kota India sendiri adalah New Delhi ya. Kalau untuk sekarang urutan India itu termasuk salah satu negara urutan keberapa ya sebagai negara
COVID juga ya, kayaknya urutan ketiga ya. Urutan ketiga COVID terbesar di dunia ya, dengan jumlah penderita yang sangat banyak ya untuk New Delhi di India ya. Terus kalian bisa lihat ya, berarti yang pertama tetap Amerika, yang kedua negara di Amerika juga ya, yaitu negara Brazil. Terus yang ketiga New Delhi itu adalah negara-negara yang sampai sekarang masih pengaruh COVID-nya terbesar di dunia. Ya, nah itu pengetahuan aja untuk kalian. Selanjutnya di sini ada batas-batas negara India. Kalian bisa lihat utara, bagian utara itu adalah Nepal, Bhutan, dan Tiongkok. Ya, terus yang bagian selatan ada Sri Lanka dan Samudra Hindia. Bagian timur itu ada Bangladesh, ada Myanmar, dan Teluk Benggala. Ya, bagian barat itu ada Pakistan dan Laut Arab. Nah, ini batas-batas dari negara India. Sampai di sini ada pertanyaan tentang negara India? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada bisa lanjutkan. Sudah, kita akan sekarang kalian bisa lihat lokasinya. Ini adalah peta negara India ya. Padat ya, negara India padat sekali. Sama sebagian besar kalau negara-negara yang dengan jumlah penduduknya yang sangat padat, maka negara tersebut banyak sekali membangun rumah susun ya. Jadi rumah susun, apartemen ya. Jadi mereka tinggalnya sebagian besar itu penduduknya banyak tinggal di apartemen-apartemen atau rumah-rumah susun ya, yang tingkat-tingkat dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak. Itu salah satu mengurangi atau mengatasi jumlah kepadatan penduduk ya di India ya. Ini kalian bisa lihat di India ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan tentang India bisa selanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada iklim ya. Iklim di India berarti ada dua, dia sama menjadi dua ya. Ada dua. Yang pertama beriklim tropis dan subtropis ya. Kalau kalian lihat Indonesia beriklim tropis, Jepang subtropis ya, tetapi India itu memiliki dua-duanya, yaitu beriklim tropis dan beriklim subtropis ya. Jadi kalau kalian lihat di wilayah bagian utara itu memiliki perbedaan suhu yang sangat besar ya. Jadi suhunya lebih dingin pada musim dingin, kalau musim panas mereka memiliki suhu yang sangat panas ya. Jadi kalian bisa lihat lagi, misalnya lihat di sini bagian utara, bagian atas di sini ya. Nah, berarti misalnya ada Jammu dan Kashmir, ada ini ya, utaranya Punjab ya, terus Haryana, Rajasthan, terus Pradesh. Nah, ini adalah negara-negara di bagian utara ya. Bagian utara ini kalian bisa lihat di sini termasuk yang sangat dingin ya. Jadi kalau cuacanya dingin, mereka akan terasa lebih dingin, tapi jika iklim yang sangat panas, mereka akan merasakan sangat panas yang luar biasa ya. Nah, itu di bagian utara. Terus kalian bisa lihat sekarang ya. Jadi selanjutnya siklus iklim di India itu memiliki 3 fase ya. Berarti yang pertama musim hangat, musim barat daya ya, ini pada angin musim barat daya, terus ada musim dingin dan musim panas ya, hangat, dingin, dan panas ya. Jadi iklim ya, siklus iklim di India. Jadi kalau musim hangat ya hangat suasananya, kalau lagi dingin ya dingin ya, kalau lagi panas ya panas sekali ya. Nah, itu adalah fase atau siklus iklim di India. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, keadaan alam di India itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada pegunungan Himalaya dan lembah besar, terus dataran tinggi Kashmir dan lembah Kulu ya. Nah, ini adalah keadaan alam di India. Jadi kalau kalian bisa lihat ada pegunungan Himalaya berarti termasuk ya lembah besar, berarti dia kalau cuacanya sangat dingin ya pasti akan dingin banget ya. Dataran tinggi juga ya, berarti ada dataran tinggi Kashmir ya, ada lembah Kulu ya, berarti mengakibatkan tadi sudah bisa jelaskan fase di India, kalau dingin-dingin, panas-panas, kalau hangat ya iklimnya akan terasa lebih hangat ya. Nah, itu. Selanjutnya di sini ya, kalian bisa lihat ya,
dataran rendah Gangga terletak di bagian tengah sepanjang 2.400 km. Ya, berarti India. Berarti ini kita sudah masuk ke dalam topografi, ya. Ini adalah topografi, ya. Kalau kalian bisa lihat dataran rendah Gangga, ya. Dataran rendah Gangga itu dia termasuk daerah yang sangat subur, ya, subur dengan pertanian karena dialiri oleh sungai besar, yaitu Sungai Brahmaputra dan Sungai Gangga. Makanya daerah-daerah yang dataran rendah yang dialirin oleh sungai, ya, sungai-sungai besar, maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang sangat subur. Ya, nah jadi cocoknya memang untuk kegiatan pertanian ya. Kalau kalian lihat di Indonesia juga ya sama ya. Oke, bentar nih saya lihat ada chat. Oke, silakan yang mau izin ke toilet ya. Jadi kalau kalian lihat sama seperti di Indonesia, jadi Indonesia itu daerah-daerah yang memang dialiri sungai, itu daerahnya sangat subur dan mereka sebagian besar di sana adalah aktivitasnya sebagai petani ya. Jadi kegiatannya adalah kegiatan sebagai pertanian ya. Nah, itu untuk daerah-daerah yang berada di aliran sungai ya, dataran rendah. Contohnya juga ada di India, kalian bisa lihat ya. Terus selanjutnya semenanjung India terletak di bagian selatan berupa perbukitan. Jadi di bagian selatan India, berarti peta India bagian di bawah ya itu berupa daerah perbukitan, terus ada dataran tinggi sama plato yang didominasi oleh plato Dekan ya. Jadi itu bagian selatan ya, jadi perbukitan, dataran tinggi dan adanya plato. Terus kalau kalian lihat lagi di bagian timur dan barat, berarti kiri dan kanan negara India ya, petanya di kanan kirinya itu terdapat pegunungan atau Ghats Barat ya, sehingga membentuk pantai ya, pantai Malabar ya. Terus Ghats timurnya itu Ghats timur membentuk pantai Coromandel ya. Nah, serta bagian selatan terdapat Bukit Nilgiri. Nah, ini adalah topografi dari negara India ya. Topografi itu berarti bentuk muka buminya ya, bentuk permukaan negara India ya. Dia ada dataran tinggi, ada dataran rendah, terus dia memiliki pantai ya. Nah, ini salah satu bentuk topografi di India ya. Oke, selanjutnya ya, ada pertanyaankah tentang topografi? Geologi juga, geologi dari negara India. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalian bisa lihat di sini ada flora di India, ya, jenis tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di India, ya, terdapat di hutan hujan tropis sama kurang lebih di Indonesia. Kalau negara-negara yang beriklim tropis, maka mereka juga akan memiliki hutan hujan tropis ya. Kalau kalian lihat tadi negara India berarti dia beriklim tropis dan beriklim subtropis ya. Jadi kalau beriklim tropis tapi dia juga sama ya seperti negara-negara lain pada umumnya yang beriklim tropis, berarti juga mereka terdapat di hutan hujan tropis ya. Sama kayak di Indonesia, kita negara beriklim tropis, maka kita juga memiliki hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis kalau di Indonesia itu ada di Kalimantan, di Sumatera, dan di Papua ya. Tapi kalau di India, kalian bisa lihat hampir kita kurang lebih sama ya jenis tanaman yang ada ya. Jadi mereka itu di sekitar pegunungan Himalaya itu berarti banyak tanaman yang berdaun jarum ya. Jadi seperti jenis paku-pakuan ya, pakis ya. Jadi daunnya yang berbentuk jarum ya. Kalau kalian lihat di Indonesia kan juga ada ya tanaman-tanaman yang berbentuk jarum. Nah, ini kurang lebih adalah tanaman-tanaman yang berdaun jarum ya. Mereka tumbuhnya di pegunungan Himalaya ya. Kalau kalian misalnya ke dataran tinggi kayak ada di Indonesia, atau kalian pergi ke misalnya kemana ya, ke Dieng ya, di sana kan atau di Bedugul ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sana juga jenis tanamannya kurang lebih yang daunnya yang seperti jarum-jarum ya. Nah, itu biasanya terdapat di daerah memang di pegunungan atau di dataran tinggi
ya. Selanjutnya kalian bisa lihat ada fauna di India, ya. Fauna di India itu memang terkenal ya, berarti gajah. Jadi di India itu hewan gajah itu dianggap suci, ya, suci oleh masyarakat India, ya. Jadi itu adalah hewan yang dianggap suci, ya. Jadi mereka di sana bahwa kalau apa namanya, gajah-gajah di sana dianggap suatu hewan yang sangat keramat ya. Jadi mereka seperti diagung-agungkan ya. Jadi mereka beranggapan bahwa apa, gajah itu adalah hewan yang harus mereka jaga, mereka lestarikan ya. Nah, itu salah satu yang terkenal ya. Jadi fauna yang memang ada di India ya. Kalau kalian lihat juga di Indonesia juga sama ya. Jadi gajah itu juga termasuk juga ada di Indonesia di bagian barat ya. Nah, ini biasanya banyak sekali banyak pemburu-pemburu liar ya, pemburu-pemburu yang manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, mereka memburu gajah itu untuk diambil gadingnya ya, karena nilai jual gading gajah itu sangat mahal dan sangat tinggi sekali ya. Oke, itu fauna yang ada di India. Sampai di sini ada pertanyaan tentang flora dan fauna di India atau semuanya tentang negara India? Ada pertanyaan tentang negara India? Ada pertanyaan tentang negara India? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada benua Amerika yang kedua, ya. Tadi kita sudah belajar tentang benua Asia, jadi salah satu negara Indonesia sudah, India di Asia Selatan, terus Jepang di Asia Timur, ya. Kita sudah ambil beberapa contoh negara-negara yang ada di benua Asia. Selanjutnya kita masuk yang kedua, kondisi alam benua Amerika. Kalau kalian bisa lihat di sini adalah peta dari negara benua Amerika, ya. Kita sudah bahas juga dan sudah misalnya jelaskan tentang benua Amerika ya, berarti Amerika itu dibedakan menjadi 3 ya, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 ya, Amerika bagian utara, Amerika bagian tengah, dan Kepulauan Karibia sama Amerika bagian selatan ya. Jadi itu ada, kalau kalian bisa nyebut 4 silahkan, berarti tengah dan Kepulauan Karibia. Terus kalau ada yang menyebut 3, jadi Amerika bagian tengah dan Kepulauan Karibia itu menjadi 1 karena dia pas di bagian tengah sini ya. Kalau kalian bisa lihat, misalnya flashback kembali, di bagian utara itu ada 2 negara, yaitu hanya negara Kanada dan Amerika Serikat ya. Ini bagian utara. Terus di bagian tengah itu ada Meksiko. Kalian lihat ada perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Nah, disinilah yang dibangun tembok besar ya, dibangun oleh masa pemerintahan Donald Trump, sampai sekarang masih dibangun ya. Jadi supaya masyarakat atau warga negara Meksiko tidak masuk secara ilegal ke negara Amerika Serikat ya. Nah, itu terus kalian bisa lihat di bawahnya di sini adalah Kepulauan Karibia ya. Terus di bawahnya di sini lagi adalah termasuk Amerika bagian selatan ya. Ada Brazil, Peru, Kolombia, Bolivia, Chili, Argentina. Nah, itu adalah Amerika bagian selatan ya. Nah, salah satu negara ini, Amerika bagian selatan, ada negara Brazil. Kalau kalian lihat ya di televisi sampai hari ini, dia masih termasuk kategori negara yang dengan jumlah COVID yang terbanyak ya. Ini Brazil, Amerika ya. Nah, ini adalah negara-negara yang sampai sekarang dengan COVID yang tertinggi ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di sini adalah sama untuk pembahasan tentang benua Asia juga. Kita akan membahasnya ada 5. Yang pertama kita membahas tentang lokasi, iklim, topografi, geologi, dan flora dan fauna. Ini sama, semua topik akan kita bahas dengan 5 subtema ya. Yang pertama akan kita bahas tentang lokasi dari benua ya, kita masuk ambil benua Amerika, kita ambil salah satunya adalah negara Amerika Serikat ya. Ini negara Amerika Serikat. Oke, yang pertama kita bahas negara Amerika Serikat itu terkenal dengan negara superpower ya, negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa ya. Dia sebagai negara maju ya, negara maju, terus
Oke, bisa lihat chat ada. Oke, silakan yang ke toilet ya. Oke, Amerika Serikat ya, kalian bisa lihat. Ya. Nah, lokasinya kalian bisa lihat di sini ya. Amerika Serikat terletak di bagian utara, sudah bisa jelaskan. Berarti yang di bagian utara tuh ada Amerika Serikat dan Kanada ya. Terus yang kedua, posisi geografisnya kalian bisa lihat di sini ada 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Nah, untuk luas wilayah dari negara Amerika Serikat yaitu kurang lebih 9.371.786 kilometer persegi ya. Di sini ada batas-batasnya, kalian bisa lihat di bagian utara jelas sekali Amerika Serikat itu berbatasan dengan negara Kanada ya. Terus selatannya Teluk Meksiko dan Meksiko. Terus di bagian timurnya adalah Samudra Atlantik dan bagian baratnya Samudra Pasifik. Ini adalah negara Amerika. Nah, sebagai kalian bisa lihat di PowerPoint-nya misalnya sini ada landmark-nya dari negara Amerika Serikat yaitu patung Liberty ya. Kalian tahu sendiri bahwa liberty, liberty itu artinya kebebasan ya. Berarti negara Amerika itu memiliki suatu paham yaitu tentang kebebasan ya. Semua masyarakat atau negara-negara di Amerika Serikat itu semua berpahaman semua memiliki negara yang bebas ya. Ya, jadi mereka bebas mengeluarkan pendapat, mereka bebas apapun ya. Makanya dikala namanya patung Liberty ya. Ini adalah sebagai simbol dari sebuah negara Amerika Serikat ya. Oke, kalian bisa lihat wilayah Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian. Sudah saya bilangkan dari mana negara bagian itu kalian bisa lihat bintang yang ada di negara bendera Amerika Serikat ya. Kalau kalian hitung ini jumlahnya sama 50 ya. Jadi menandakan dia ada 50 negara bagian. Ya, semakin dia menambah suatu wilayah atau negara-negara untuk dijajah dan masuk ke dalam negara Amerika Serikat, maka bintangnya akan semakin bertambah. Ya, kalian bisa hitung sendiri ini ada 50 ya bintang kecil yang ada di bendera Amerika Serikat ya. Itu adalah memang simbol dari negara Amerika Serikat ya. Jadi kalau ini kalian misalnya nambah lagi nih Amerika Serikat nih sebagai negara jajahan atau menguasai suatu daerah lagi, dia akan tambah lagi bintangnya ya. Kalau kalian tidak percaya silakan hitung bintang yang ada di benderanya. Ya, itu ada 50 menandakan memiliki 50 negara bagian. Luar biasa ya Amerika Serikat ya. Semakin dia menguasai wilayah, dia akan menambahkan bintang yang ada pada benderanya. Terus kalian bisa lihat di sini ibu kota dari Amerika Serikat adalah Washington DC ya. Di sini adalah yang terkenal dengan apa namanya? Dengan istana apa namanya? Kok bisa saya lupa ya? Ya, berarti ibu kota ini saya lupa ini apa ya namanya? Ada yang tahu ini apa namanya? Gedung Putih, ya sorry, ya ini Gedung Putih ya. Jadi memang tempat pusat pemerintahan dari Amerika Serikat itu adalah berada di Gedung Putih ya. Kalau kalian bisa lihat juga film-film atau film-film Amerika Serikat pasti salah satunya selalu yang film action ya. Jadi dia selalu membanggakan dan selalu memperlihatkan Gedung Putih ya, istana kepresidenannya ya, istana kepresidenan dari Amerika Serikat itu Gedung Putih ya. Nah ini negara Amerika Serikat ya. Selanjutnya yang kedua kita masuk ke dua pada iklimnya. Ada pertanyaan dulu tentang lokasi Amerika Serikat? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya selanjutkan. Ya, yang kedua pada iklim ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada iklim dari Amerika Serikat. Jamnya masih ya. Iklim di Amerika Serikat kalian bisa lihat sebagian negara itu berada di daerah subtropis. Ya, jadi Amerika termasuk beriklim subtropis sama seperti negara Jepang ya, India juga termasuk negara subtropis ya. Jadi negara-negara yang beriklim subtropis dia memiliki 4 musim ya. Jadi ada musim semi, tumbuhnya bunga beraneka ragam warna ya.
sorry ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di Amerika Serikat itu yang pertama musim semi ya. Musim semi itu ada berarti berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang memang ada di Amerika Serikat. Sama kalau kalian lihat di negara Jepang. Jadi kalau musim semi itu bunga sakura bermekaran di sana ya. Terus yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, dan yang keempat adalah musim dingin. Ini sebagian besar negara di Amerika Serikat akan tertutup salju ya. Nah, itu iklim yang ada di Amerika Serikat ya. Nah, ada pertanyaan tentang iklim? Tidak ada. Kalau ada, saya selanjutkan yang ketiga masuk bagian topografi ya. Topografi Amerika Serikat ini banyak, ada 6 ya. Pertama ada pegunungan, yang kedua ada lautnya di sana, terus ada air terjun, terus dataran rumput yang luas, ada gurun, ada gletser. Nah, itu topografinya ya. Ada pegunungan juga yang sangat terkenal di Amerika Serikat, ada laut, ada air terjun ya, terus dataran berumput yang sangat luas, ada gurun dan gletser. Ini misalnya sambil contoh, ini adalah gletser ya. Gletser berarti permukaan es yang muncul di atas permukaan tanah ya. Ini adalah gletser ya. Oke, sama kalau ya, jadi kalau dia runtuh, esnya mencair ya, gletser terjadi, maka air laut, suhu air laut berarti semakin meningkat ya. Itu yang disebut dengan topografi ya. Bahaya ya kalau jika terjadi pemanasan global di kutub ya, di kutub selatan kalian bisa lihat kalau terjadi pemanasan global, maka es-es yang di sana akan mencair ya. Sekarang kalau kalian bisa lihat juga ada berita bahwa di bagian di benua Antartika ya, airnya itu, debit airnya makin lama semakin meninggi, dan es yang ada di sana itu juga semakin lama semakin berkurang ya. Jadi itu juga mempengaruhi ekosistem yang ada di kutub ya, di benua Antartika ya. Seharusnya kita masuk juga bahas tentang benua Antartika, tetapi di sini kita hanya membahas 5 benua aja ya. Antartika tidak kita bahas ya. Oke, kalian bisa lihat di sini kenampakan alamnya, berarti topografi. Yang pertama tadi udah misalnya jelaskan ya. Yang pertama ada ini ya, berarti lihat ada sungai, berarti kalian lihat terkenal ya, kenampakan alam yang memang terkenal di Amerika Serikat itu adalah Sungai Mississippi ya. Sungai Mississippi ini sungai memang yang sangat terbesar dan terpanjang di Amerika Serikat ya, Sungai Mississippi. Ini terkenal sekali. Terus yang kedua ada air terjun Niagara. Kalau kalian jalan-jalan ke Amerika Serikat, pasti tujuan utama juga atau tempat yang akan kalian datangi adalah air terjun Niagara. Ini sangat terkenal sekali di Amerika Serikat ya. Tetapi pernah terjadi kejadian yang sangat langka ya pada musim dingin di Amerika Serikat atau musim salju, maka air terjunnya ini memang benar-benar membeku. Ya, ini membeku sekali. Jadi fenomena alam yang sangat luar biasa ya yang terjadi di Amerika Serikat. Jika terjadi musim dingin atau musim salju turun, maka air terjun Niagara ini benar-benar menjadi es ya. Dia sudah membeku. Ya, itu pernah kejadian di negara Amerika Serikat ya. Ini sangat terkenal sekali dengan air terjun Niagara. Ya, oke. Yang ketiga ada lembah Grand Canyon ya. Berarti ini juga kalian pasti sudah tahu juga ya. Ini juga sangat terkenal di Amerika ya. Ini sungai yang namanya yang mengaliri Sungai Grand Canyon ini adalah Sungai Colorado ya. Ini juga sangat terkenal ya. Kalau di Indonesia juga ada Grand Canyon juga ya, Grand Canyon. Ya, tapi ya mirip-mirip seperti di Amerika ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat yang keempat adalah geologi. Ada pertanyaan untuk topografi Amerika Serikat? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan kepada geologi. Kemarin sudah saya jelaskan tentang geologi. Kalau geo itu artinya bumi, geologi, logos berarti kata dasarnya logos yang berarti ilmu. Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat geologi dari Amerika Serikat, negara Amerika Serikat itu dilalui oleh Cesar San Andreas di San Francisco.
ya. Terus sesar ini merupakan patahan geser panjang kurang lebih 1.300 km dan menjadi batas tektonik antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Jadi tetap sama, terjadi adanya lempengan, gesekan, kalau ada terjadi patahan dalam suatu negara itu, maka akan terjadi namanya gempa bumi, ya. Lempengannya bergeser, lempengannya bertabrakan atau bergerak sedikit, ya, itu yang menyebabkan suatu negara itu terjadinya gempa bumi, ya. Nah, selanjutnya batuan metamorf, ya, ini banyak sekali terkenal dan memang terdapat di daerah Amerika Serikat, yaitu terdapat di daerah pegunungan, ya, pegunungan Appalachia dan Cordillera, ya. Nah, ini memang yang sangat terkenal di Amerika Serikat, batuan metamorf, ya. Memang mereka terdapat di daerah pegunungan-pegunungan di Amerika Serikat. Oke, ada pertanyaan untuk geologi dari negara Amerika Serikat? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya kita masuk di flora dan fauna. Ini yang terakhir materi di negara Amerika Serikat, ya. Kalian ketahui bahwa dia salah satu floranya adalah hutan konifera. Ini yang sangat terkenal. Berarti sama, ya. Berarti berdaun jarum, ya. Sama seperti di India, dia terdapat di daerah pegunungan. Jadi dia termasuk memiliki pohon-pohon yang daunnya seperti jarum, ya. Nah, itu banyak contohnya, misalnya cemara, ya, seperti itu, ya. Terus yang kedua, padang rumput, mereka juga memiliki padang rumput, ya. Jadi padang rumput itu di perbatasan Kanada hingga Teluk Meksiko. Kalau kalian lihat negara Amerika Serikat, berarti ada perbatasan, ya. Berarti di atasnya ada perbatasan Kanada sampai ada Teluk Meksiko. Nah, itu negara Amerika Serikat terdiri dari padang rumput, ya. Untuk selanjutnya juga Amerika Serikat memiliki gurun, ya. Gurunnya itu di bagian barat, berarti berbatasan dengan padang rumput, ya. Ada gurun padang rumput, ya. Berarti bagus, ya, luar biasa, bagus, indah, ya. Jadi selanjutnya kalian bisa lihat ada pohon yang di Amerika Serikat, ya, ada maple, ada ek, ada elm, sama, ya. Berarti ini tumbuh-tumbuhan yang ada di benua Amerika, ya. Nah, ini sebagian besar negara-negara di benua Amerika, mereka memiliki pohon sama seperti ini, ya. Ini maple, ini X, dan ini elm. Ya, sejenis tanaman bonsai, ya. Oke, ini ada faunanya, kalian bisa lihat jenis fauna yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama ada bison, ya, ini yang bawah, bison. Yang kedua antelope, ini yang di atas antelope, ya. Terus yang ketiga ada beruang. Nah, ini jenis-jenis fauna yang memang ada di negara Amerika Serikat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena batas kita sudah habis waktunya, sudah sampai jam 9. Ya, ini sudah jam 8 sampai jam 9. Jamnya misalnya sih sudah menunjukkan pukul 9, ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang negara Amerika Serikat? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap kalian bisa mengerti, ya, dan memahami apa penjelasan yang misalnya jelaskan, ya. Nah, ini kalian bisa lihat juga banyak sekali fauna yang ada di Amerika Serikat, ya. Yang pertama ada domba, ada rusa, ada puma, ya. Ini domba. Domba di Amerika itu tinggalnya di daerah pegunungan, kalian bisa lihat, ya. Jadi banyak sekali bulu-bulunya itu jadi lebat, ya. Jadi bulu-bulunya ini juga nanti domba-domba ini juga bisa dipanen, jadi bulunya diambil, ya. Nanti bisa dijadikan bermacam-macam, ya, untuk dari bulu domba. Terus ada rusa, kalian bisa lihat juga sama. Rusa ini ada di daerah pegunungan di Amerika Serikat, ya. Terus yang terakhir ketiga adalah puma. Ya, puma, kalau ini jenis hewan juga dijadikan sebagai suatu sepatu, ya. Jadi sepatu merek, jadi dijadikan suatu merek, ya, merek Puma, ya, sepatu merek Puma. Nah, ini adalah hewan-hewan yang memang ada di negara Amerika Serikat. Nah, banyak sekali hewannya. Ini ada lagi armadillo, ya. Oke, masukin Abel, ya. Oke, misalnya sebentar, misalnya cek. Oke, bentar, ya.
Tapi di sini belum, misalnya sebelum bisa masukin Abel, Abel harus masuk dulu ya. Di sini belum ada tanda misalnya harus masukin Abel. Nanti Abel suruh masuk, minta tolong Abelnya suruh masuk dulu ya. Masuk ke Zoom-nya nanti baru misalnya ini ya. Oke, di sini misalnya selanjutkan ya. Di sini ada hewan. Selanjutnya adalah armadillo di bagian barat daya ya. Armadillo, ini armadillo ya. Jaguar bagian barat daya juga ya. Jaguar ini juga dijadikan sebuah merek ya, merek mobil ya. Jadi memang di Amerika ya dijadikan sebuah merek mobil juga, merek mobil Jaguar ya. Terus yang ketiga slot ya, misalnya sudah berusaha mencari apa hewan slot ya, kayaknya belum ketemu ya. Nah itu gambarnya belum ketemu misalnya. Terus ada hewan lagi, ada opasum ya. Di sini ada opasum yang sebelah kiri, kalian bisa lihat ini di Amerika Serikat bagian selatan ini ya hewannya. Terus ada aligator ya, terkenal juga di sana Amerika Serikat ada aligator. Aligator yang di bagian atas ya, dia lebih kecil, lebih ramping dibandingkan buaya ya. Berarti yang di bawah ini adalah buaya. Ya, nah ini oke, Abel baru masuk ya, oke. Nah ini adalah hewan-hewan yang memang ada di Amerika Serikat. Ya, tambah lagi ya, sampaikan selesai dulu ya. Terus selanjutnya ada karibu, kalian bisa lihat di sini di kirinya Misaelis ini ada karibu ya. Ini terdapat di Alaska ya. Terus ada beruang putih ya di Alaska juga ya. Terus anjing laut. Nih, ada anjing laut, kalian bisa lihat. Ini ada juga hewan yang memang ada di Amerika Serikat ya, tapi mereka terdapat di negara bagian di Alaska ya. Ini adalah hewan-hewannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Kalau nggak ada pertanyaan, karena berhubung waktunya sudah habis, misalnya selanjutkan lagi minggu depan. Sama kita lanjut kepada pembahasan soal-soal ya. Jadi untuk minggu depan kita bahas soal-soal sebentar. Setelah itu langsung kita masuk ke negara bagian Amerika di bagian utara. Yaitu selanjutnya adalah Kanada. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Misaelis akhiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Misaelis akhiri ya. Ayo, ada yang bantu Misaelis, bantu dalam doa. Tutup dalam doa. Ada yang mau bantu Misaelis? Tadi cowok, sekarang cewek. Ada yang bersedia cewek bantu Misaelis? Oke, kalau nggak ada, Misaelis tunjuk Monica. Halo, Monica. Bisa bantu Misaelis doa? Halo, Miss. Oke, bisa bantu Misaelis doa? Nah ya, Oke, ya. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati Miss Elis yang sudah mengajarkan IPS. Dan hari ini kita akan mau melanjutkan pelajaran. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih Monica dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu juga lagi di hari Jumat ya. God bless you all. Selamat pagi anak-anak. Kalau bisa dengar suaranya Miss, bisa lihat videonya, direspon dulu pakai jempolnya. Yang lainnya, bisa dengar suaranya Miss. Oke, terima kasih. Nah, hari ini ya kita akan mulai belajar lagi bahasa Bali. Masih tentang teks Ugrawakya. Tapi sekarang Miss akan menjelaskan kepada kalian tugas yang harus kalian kerjakan. Karena kita sudah bertemu beberapa kali, jadi sekarang Miss mau kasih kalian tugas. Nah, tugasnya kalian itu ada 3 nanti ya, yang akan Miss ambil nilainya. Yang pertama, tugas 1 itu kalian menjawab pertanyaan di mana Miss sudah sediakan di atasnya itu
teks pengenter acara, di bawahnya itu ada soalnya. Ya, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua itu adalah soal pilihan ganda. Nanti kedua tugasnya itu akan Miss upload di TD Smart. Jadi kalian bisa unduh nanti soal-soalnya, kedua soal itu di TD Smart. Dikerjakan, ditulis, difoto, lalu dikirim, diupload lagi di TD Smart. Jadi Miss downloadnya nanti melalui TD Smart, tidak melalui WA ya. Kecuali kalau ada gangguan baru. Nah, tugasnya itu nanti akan Miss upload jam 2. Jadi kalian sudah bisa download tugasnya itu mulai jam 2 siang nanti, hari ini ya. Batas pengumpulannya adalah mulai hari ini, hari Selasa, sampai dengan hari Jumat. Miss tunggu, jadi kalian punya waktu sekitar 4 hari untuk mengerjakan. Ya, itu untuk tugasnya. Nah, karena tugas satunya itu adalah uraian dalam bahasa Bali, jadi nanti Miss akan sampaikan bahasa Indonesianya pada kalian. Jadi kalian tolong tulis nanti pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Ketika kalian mendownload nanti soalnya itu dalam bahasa Bali, sudah ada terjemahan Indonesianya yang kalian tulis. Ya, itu 2 tugas. Yang pertama itu adalah isian. Ya, ada teks. Nanti kalian menjawab 10 soal isian. Lalu tugas yang kedua itu adalah pilihan ganda. Ya, 20 soal. Itu kalian kerjakan di buku tulis, ditulis jawabannya saja, difoto dan diupload ke TD Smart. Ya, sekali lagi Miss ingatkan, soalnya sudah bisa kalian download mulai jam 2 karena itu Miss upload jam 2 nanti, siang ini ya. Ditunggu paling lambat hari Jumat. Ya, itu untuk 2 tugasnya kalian yang harus di-download. Nah, satu lagi, Miss akan mengambil nilai K4-nya kalian. Atau kalau kita di sekolah biasanya sebut nilai project. Ya, jadi nilai projectnya kalian itu akan Miss ambil tentang membaca teks pengenter Baos. Ya, membaca teks pengenter Baos di halaman 9 sampai halaman 10. Nah, di sana ada teks pengenter Baos yang singkat. Baos Ugrawakya Pemuspan Saraswati. Nah, ini singkat, jadi tidak perlu waktu lama nanti kita untuk mengambil nilainya. Nah, sebelum Miss ambil nilainya, kita akan belajar membaca ini bersama-sama. Yang Miss nilai nanti adalah intonasinya kalian, bagaimana menjadi seorang MC. Nah, intonasinya. Yang kedua adalah ketepatan kalian dalam mengucapkan kata demi kata dalam bahasa Bali. Ya, jangan sampai salah mengucapkan nanti. Misalnya yang harusnya dibaca A malah dibaca yang harusnya dibaca E malah dibaca I. Ya, contoh. Kata sameton, ditulisnya sameton, tapi dibacanya adalah semeton. Awalan di bahasa Bali, akhiran di bahasa Bali itu diucapkan Nggih, jangan Mas nanti salah mengucapkan majalan. Tulisannya memang majalan, tapi diucapkannya bukan majalan, melainkan mejalan. Itu dia. Nah, itu pelafalannya akan Miss nilai nanti beserta intonasinya. Ya. Sebelum kita belajar membaca ini, ada beberapa kata dalam teks Ugrawakya yang sering sekali keluar yang jarang kalian tahu. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada Imbe Krune Ring Teks Pangenter Baos. Ya, contoh kata yang sering sekali muncul dalam teks Pangenter Baos. Ini yang sering muncul tapi jarang ada yang tahu artinya apa.
Nih, contohnya ada penguntap, pemungkah, pemahbah itu sama, artinya pembuka. Kalau ada kata penguntap itu pembuka, kalau ada kata pemahbah itu juga pembuka, apalagi pemungkah, nah itu juga pembuka artinya, pembuka acara. Lalu uleman atau atiti, nah ini sering sekali muncul. Ya, uleman atiti, idadane. Nah, itu undangan atau para hadirin. Ini bisa kalian catat nanti. Di soalnya banyak sekali muncul ini. Jadi sekarang Miss berikan kalian contoh-contohnya. Ini bisa dicatat nanti ditambahkan. Mesandekan. Kalau dalam dudonan acara itu ada mesandekan, Ring Indonesia, ke bawah acara istirahat. Artinya, mesandekan ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah acara istirahat, makan-makan, atau acara hiburan sambil menikmati kudapan, itu mesandekan istilah Balinya. Lalu ada sembrama wacana. Sembrama wacana ini adalah kata sambutan. Biasanya kalau dalam acara, contohnya lah perpisahan. Nah, acara perpisahan ini ada yang menyampaikan sembrama wacana, entah itu kepala sekolah atau perwakilan dari siswa. Nah, sembrama wacana ini pidato sambutan atau kata sambutan. Atur piuning itu adalah laporan. Atur piuning manggala karya, laporan dari ketua panitia tentang bagaimana jalannya acara yang sudah berlangsung. Itu atur piuning. Ini juga sering muncul. Ya. Nayaka Praja. Nayaka Praja itu artinya adalah staf pemerintahan. Para Nayaka Praja sanidahat wang yang titiang. Nah, para staf pemerintahan yang saya hormati itu artinya. Kalau keluar soal Nayaka Praja atau kalian ketemu kata Nayaka Praja itu pasti orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau istilahnya itu staf pemerintahan. Nah, Manggala Karya ini artinya ketua panitia. Manggala ini ketua kepala. Nah, itu Manggala. Lalu ada penguntat atau pemuput. Tadi ada pemahbah, pemungkah, penguntap. Di sini ada penguntat atau pemuput. Nah, penguntat atau pemuput ini artinya penutup. Jadi, penguntat acara, nah pindah ke penguntat acara sebagai acara penutup, nah itu maksudnya penguntat. Istilah lainnya itu ada pemuput juga dia. Lalu, Panglila Cita. Panglila Cita ini adalah acara hiburan. Ya, jadi di Panglila Cita ini sudah tidak begitu formal ya, karena ini adalah acara hiburan. Lalu Sang Yajamana. Sang Yajamana ini sama seperti Manggala Karya, panitia acara, tapi dia adalah anggota panitianya. Sang Yajamana. Terus ada Swasti Prapta. Biasanya pengantar acara itu pada pemungkah pasti ngaturang Swasti Prapta atau mengucapkan selamat datang. Swasti Prapta ini artinya selamat datang. Kasaya Gayang. Durusang unggahang bogo samatra sane sampun kesaya gayang. Silahkan dinikmati kudapan yang sudah disediakan. Nah, kesaya gayang ini artinya disediakan. Ya, dudonan. Nah, dudonan ini sering sekali kita sebutkan. Dudonan itu adalah susunan. Dudonan acara, susunan acara. Pamilet. Pamilet ini artinya peserta. Pamilet lomba, peserta lomba. Lalu ada ngodar. Ngodar itu menyampaikan, membawakan atau membacakan artinya. Ya, ngodar sembrama wacana, menyampaikan kata sambutan. Itu dia. Lalu ada piranti. Piranti ini artinya alat.
atau bisa juga disebut sarana. Piranti iya, sarana juga. Piranti itu alat iya, sarana juga iya. Yang terakhir itu sesolahan. Nah, sesolahan ini sangat sering kita ketemukan ketika ada acara-acara seperti perpisahan atau ulang tahun, pasti ada sesolahan. Sesolahan ini adalah tarian. Ya, itu beberapa imbel krune ring teks pangenter acara. Ya, bisa kalian tulis dulu ini, nanti kalau misalnya ketemu soal seperti ini, jadi kalian tahu, oh Sembrama Wacana itu artinya kata sambutan. Atur piuning itu artinya laporan. Ya, silahkan ditulis dulu ini. Setelah itu kita akan lihat contoh dari teks pengantar acara yang dibawakan oleh salah seorang siswa sebagai bahan tugasnya dia. Ya, silakan dulu dicatat. Nanti untuk proyeknya kita akan ambil di halaman 9 sampai halaman 10 buku paketnya. Itu Baos Ugrawakya tentang pemuspan Saraswati. Ya, ini akan kita gunakan nanti sebagai bahan untuk mengambil nilai proyek. Setelah melihat contoh seorang pengantar Baos atau Ugrawakya, kita akan mencoba membaca ini dulu. Kalian bisa isi tanda nanti yang mana harusnya dibaca A, dibaca E, dibaca E. Jadi sehingga nanti ketika dapat gilirannya tidak salah nanti membacanya. Jadi silakan dulu ditulis, Miss kasih waktu 3 menit. Nah, sudah kita lanjutkan sekarang. Ini adalah contoh seorang pengantar acara dalam bahasa Bali. Ya, Indayang piara sayang imbe teks pengantar acara ringsor. Nah, silahkan kalian simak contoh teks pengantar acara di bawah ini. Video puniki kaunggahang mata tujuan mangda alit-alite uning sapunapi tata cara ngudar teks MC ngangi bahasa Bali. Maaf ini kurang S-nya dia. Ya.
Semuanya silahkan ditonton dulu videonya. Bagaimana seorang Ugrawakya itu membawakan acara. Ya, Miss ulang videonya 2 kali nanti, jadi kalian silahkan saksikan dulu. Inggih titiang lunas uratian majeng idedani sinareng sami riantukan acara ring rahinane mangkin jagi kekawitin. Om Swastiastu. Saliku sumayang titiang Bapak Camat dan Pasar Barat. Saliwaniang titiang Bapak Kepala Desa Pemucutan. Saliwaniang titiang Jero Desa Adat, miwah klian adat lan dinas. Para manggala, miwah krama seketuna sinamian sani tresna sihin titiang. Ini ajeng, lugrayan rian titiang ngaturan rasa aman bagil, majeng ring ide sanging widiwasa. Duaring, sangkaning asung kertewara nugrahan ide, mawinan titiang pengkali ide dan sinamian ngemanggahan kerahajengan saha presiderau ring mengini kuliki. Nenten lali titiang ngaturan swasti prapta rahajeng wengi saha matur suksema majang ring keledangan idedani ngerawihin parikrama nyanggrawati wasa seketruna Yowanadika Banjar Kerandan Desa Pemucutan kaping 3 dasa siki ring rahinane mangkin Sukra Pinanggal 17 Agustus 2 tali Kutus. Ring sejeroning parikrama ngenenin ide dudunan acara inggih punika sanika pertama pemahbah kaping kalih pawecanan doa kaping 3 sesolahan tari Panjang Brahma kaping 4 nembangan lagu Indonesia Raya kaping 5 naningan cipta kaping 6 atur piuni manggala karya kaping 7 sembrama wacana Bapak Kepala Desa Pemucutan kaping kutus dharma wacana Bapak Camat kaping sia penglila cipta utawi hiburan kaping dasar pengubur. Santukan pemabah sampun dicapang titiang mangkin jadi kekawitin antu acara sanika pertama pina ke Panjang Brahma pacar kaunggahan sesolahan tari Panjang Brahma para pergina miwah penabuh durusan titiang pre-memory para atiti miwah uleman sinamian sani bakti titiang santukan pemuka acara nih sampun magiang titiang makin lanturing acara nembangan lagu Indonesia Raya antuk punika titiang lunas nangda idedani ngada green aljebos ringsang saning terang lagu durusan titiang free memory idedani sani mangkin pacang kelaturan antuk parikrama ngeningan cipta utawi mengheningkan cipta antuk punika titiang lunas keledangan Bapak Camat nyenterang acara dipuniki majeng rek Bapak Camat durusan titiang free memory Bapak Camat miwa idedani sinamian saniwaniang titiang sani mangkin kelanturan antuk parikrama kaping 3 sani berupa atur piuning saking manggala karya dani pemucuk karya inggih punika kalian seketruna Yowanadika Banjar Kerandan durusan titiang free memory para atiti miwa uleman sani bakti titiang acara selanturnya nih
merupa sembrama wacana saking Bapak Kepala Desa Pemecutan. Antuk punika Bapak Kepala Desa Durusang Titian. Free Memory. Matur suksema titiang Bapak Kepala Desa, sane mangkin idedani pacairing titiang mirengan dan mewucana saking Bapak Camat Kecamatan Denpasar Barat, majeng ring Bapak Camat Durusang Titian. Free Memory. Idedani para atiti miwa uleman sane kusumayang titiang, sampun suwe idedani iring titiang nyarengin parikramani iwawu. Mangkin sampun panemaya titiang jadi ngiring idedani miar sayang parikrama kaping untat merupa penglila cita utawi hiburan. Sanika pertama, ngiring piar sayang sesolahan sane mewasta tarik cendrawasih, sane talar kesolahan untuk para krama seke trune-truene. Para prehina miwah penabuh dulu sang titiang. Free Memory. Ngelantur mangkin ring penglila cipta kaping ungkur merupa sesolahan arja lanang saking seke arja akah canging. Majeng ring pergina lan penabuh dulu sang titiang. Free Memory. Bapak Camat miwa idedani sinamian rawi iniki titiang presiden yang terang acara puniki. Maka kirang langkung atur titiang nugrayang titiang lungsur gengeren pengampura. Pinaka pengutat atur titiang aturang parang santi. Om Santi 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 Om. Nah, itu tadi contoh seorang Ugro Wakil. Ya, dia menyebutkan uleman, undangannya siapa saja. Tapi sebelum dia menyebutkan uleman, tidak lupa juga dia memohon perhatian kepada para undangan. Ya, caranya seperti itu tadi. Titian Lunas Suratian Majeng Ring. Idedani sareng sami, santukan acara jaki kekawitin. Ya, seperti itu tadi dia memohon perhatian dari para undangan agar jangan sampai ketika akan mulai acara undangannya itu malah masih sibuk ngobrol atau baca koran atau malahan main handphone. Nah, itu tujuannya kenapa sebelum memulai suatu acara si Ugro Wakil ini nunas uratian. Ya, mohon perhatian para undangan. Agar undangan itu terfokus perhatiannya kepada si Ugro Wakilnya tadi, si pengenter acaranya tadi, dan mengikuti acara dengan baik. Ya, setelah dia mohon perhatian, seperti biasa, ada salam pemungkah. Salam pembukanya. Lalu ada mengucapkan swasti prapte. Ya, pemungkah acara, pembuka acara. Menyebutkan undangan. Ya, dia adanya para uleman. Siapa saja undangan tadi sudah ada. Setelah itu dia menyebutkan tujuan acaranya apa saja agar si tamu undangan atau yang ikut dalam acara itu tahu acara apa saja nanti yang akan berlangsung. Seperti itu. Nah, setelah dia mengucapkan atau ngudar dudunan acara, maka mulailah pada pemungkah acara. Yang pertama itu ada sesolahan Panyembrame, Indonesia Raya, Nembangang, lagu Indonesia Raya, menyanyikan. Nembangang itu menyanyikan artinya. Nembangang lagu Indonesia Raya. Terus ngeningang cipta atau mengheningkan cipta, itu pemungkah acaranya. Baru sampailah ke atur piuning manggala karya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Atur piuning itu adalah laporan. Manggala karya itu adalah ketua panitia. Ya, kalau sudah si MC itu menyebutkan atur piuning manggala karya, pasti yang maju adalah si ketua panitia. Dia melaporkan jalannya acara-acara ulang tahun yang sudah berlangsung. Lomba apa yang ada, hadiahnya apa saja, pemenangnya, biayanya berapa. Nah, itu laporan ketua panitia. Ya, setelah laporan ketua panitia, ada tadi si MC ini atau si Ugro Wakil ini menyebutkan sembrama wacana saking kepala desa Pemecutan. Nah, sembrama wacana ini
seperti yang kita pelajari itu adalah pidato sambutan atau kata sambutan. Jadi yang memberikan pidato sambutan di sini adalah Bapak Kepala Desanya. Nah, setelah itu mulailah acara-acara hiburan sesekolahan atau tarian, lagu kalau misalnya ada, dan lain-lain. Baru setelah itu adalah pemuput atau penguntat acara. Ini adalah imbe dari teks pengantar acara atau MC dalam bahasa Bali. Caranya seperti ini. Ya, berpakaian adat Bali, rambutnya disanggul boleh, dipusung boleh, atau dimodif, ya yang sederhana saja. Yang penting terlihat rapi, bersih, dan menarik untuk dilihat. Setelah itu baru intonasi suaranya bagaimana. Ya, sambil dia membacakan ulangannya, menyapa para undangan, satu persatu dilihatlah undangannya. Misalnya, dia menyebutkan Sanewangyang Titiang, Kepala Desa Pemecutan, utawi Sanengang Ganin. Nah, dia bukan hanya membaca, tapi juga melihat si undangannya itu. Itu sopan santunnya. Dan undangan-undangan yang lain sama seperti itu. Kita menyebutkan nama, kita pandang orangnya sambil senyum. Nah, intinya MC terlihat ramah. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi contoh dari seorang pengantar acara atau ugrawakya. Sekiranya ada yang ketinggalan, biar bisa Miss ulang kembali. Oke, yang tadi imbe kruno ini sudah semua ya. Imbe krunonya ada yang ketinggalan, biar bisa diulang lagi kata-kata yang sering ketemu di teks pengantar baos. Ada yang ketinggalan? Sudah semua? Kalau sudah, kasih jempolnya dulu biar bisa Miss lanjutkan. Yang lainnya? Oke. Ini penting ya anak-anak ya. Baru dia hanya beberapa kata, jangan sampai kalian tidak mencatat itu. Karena nanti soalnya bisa itu nanti yang keluar. Jadi kalian tidak bingung lagi, ini artinya apa sih? Tidak perlu lagi ngechat Miss, nanya Miss Sembrama Wacana itu artinya apa? Karena sudah Miss lengkapi catatannya. Ya, jadi yang ketinggalan, silakan jujur, Miss tolong diulang. Kan Miss ulang nanti. Ya kalau tidak, kita lihat kembali videonya. Miss ulang sekali lagi, silahkan diperhatikan ya. Bagaimana si MC itu memohon perhatian, terus nyapa para uleman, ngudar dudunan acara. Nah, perhatikan dia. Sambil kalian lihat juga bukunya halaman 9 dan 10. Inggih titiang lunas uratian majeng idedani sinareng sami. Riantukan acara ring rahinane mangkin jadi kekawitin. Om Swastiastu. Saniku Sumayang Titiang, Bapak Camat dan Pasar Barat. Sanewangyang Titiang, Bapak Kepala Desa Pemucutan. Sanewangyang Titiang, Jero Desa Adat, miwah klien adat lan dinas. Para manggala, miwah krama seketuna sinamian sani tresna sihin titiang. Ini ajeng, lugrayan rin titiang ngaturan rasa alayu bagil, majeng ring ide sang yang widiwasa. Duaning, sangkaning asung kertewaran nugrahan ide, mawinan titiang pengkali ide dan sinamian, ngemanggehan kerahajengan, saha presiderau ring mengini kuliki. Neten lali titiang ngaturan swasti prapta, rahajeng wengi saha matur suksema, majang ring keledangan idedani, ngerawiin parikrama, nyangrewati wasa seketruna Yowanadika, Banjar Kerandan, Desa Pemucutan, kaping 3 dasa siki, ring rahinane mangkin, sukra,
Pinanggal 17 Agustus 2 tali Plekutus. Ring sejeroning parikrama ngenenin indik dudunan acara indik punika. Sanika pertama pemahbah, kaping kalih pawecanan doa, kaping 3 sesolahan tari Panjang Brahma, kaping 4 nembangan lagu Indonesia Raya, kaping 5 naningan cipta, kaping 6 atur pioni Manggala Karya, kaping 7 sembrama wacana Bapak Kepala Desa Pemecutan, Semuanya tolong diperhatikan videonya ya. Bapak Camat, kaping sia penglila cipta utawi hiburan, kaping dasar pengeput. Santukan pemabah sampun dicapang titiang, mangkin jadi kekawitin antu acara sanika pertama, pina ke Panjang Brahma, pacang kaunggahan sesolahan tari Panjang Brahma. Para pergina miwah penabuh durusan titiang. Pre-memory. Para atiti miwah uleman sinamian sani bakti titiang, santukan pemuka acara ni sampun margiang titiang, makin lanturing acara nembangan lagu Indonesia Raya. Antuk punika titiang lunas mangda idedani ngada green aljebos, ringsang saningan terang lagu durusan titiang. Free memory. Idedani sani mangkin pacang kelaturan antuk parikrama ngeningan cipta utawi mengheningkan cipta. Antuk punika titiang lunas keledangan Bapak Camat nyenterang acara puniki. Majengrek Bapak Camat durusan titiang. Free memory. Bapak Camat miwa idedani sinamian saniwanian titiang. Sani mangkin kelanturan antuk parikrama kaping 3 sani berupa atur piuning saking Manggala Karya. Dani pemucuk karya inggih punika kalian seketuna Yowanadika Banjar Kerandan durusan titiang. Free memory. Para atiti miwa uleman sani bakti titiang, acara selantur nyani merupa sembrama wacana saking Bapak Kepala Desa Pemecutan. Antuk punika Bapak Kepala Desa durusan titiang. Free memory. Matur suksema titiang Bapak Kepala Desa, sani mangkin idedani pacang iring titiang mirengan dan mewacana saking Bapak Camat Kecamatan Denpasar Barat, majeng ring Bapak Camat durusan titiang. Free memory. Idedani para atiti miwa uleman sani kusumayang titiang, sampun suwe idedani iring titiang nyarengin parikrama di iwau. Mangkin sampun panemaya titiang jadi ngiring idedani miar sayang parikrama kaping untat merupa penglila cipta utawi hiburan. Sani ka pertama ngiring tiar sayang sesolahan sani mewasta tari cendrawasih, sani talar kesolahan antuk para krama seka drune-druene. Para prehina miwah penabuh durusan titiang. Free memory. Ngelantur mangkin ring penglila cipta kaping ungkur merupa sesolahan arja lanang saking seke arja akah cangin. Majeng ring pergina lan penabuh durusan titiang. Free memory. Bapak Camat miwa idedani sinamian rawi iriki titiang presiden terang acara puniki. Maka kirang langkung atur titiang nugrayang titiang lungsur gengeren pengabura. Pinaka pengutat atur titiang aturang parang santi. Om Santi 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 Om. Oke, sudah kebayangkan bagaimana seorang Ugrawakya itu? Nah, sekarang Miss akan
share dulu ke kalian. Nah, ini nanti tugasnya kalian. Ya, ini tugas satunya. Di sini, Miss kasih bayangan dulu, ada teks pengintir acara tentang perpisahan. Cecil Klasil. Ya, ini teksnya. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Tentunya ini ada dalam bahasa Bali. Ya, ini ada dalam bahasa Bali. Jadi, yang inilah yang kurang dimengerti biasanya soalnya. Nah, Miss akan kasih kalian sekarang ininya, soal dalam bahasa Indonesianya. Ya, tugas 1, nyaurin pitaken. Saurin pitaken ring suara puniki. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1-10. Nah, ini semua terkait dari teks pengintir acara yang ada di atas. Nah, jadi jawabannya bisa kalian cari atau temukan di teks pengintir acaranya ini. Nah, jadi sekarang siapkan buku dan juga alat tulisnya. Miss akan berikan kalian terjemahan dalam bahasa Indonesianya sekarang. Ya, nanti soal ini tetap di-download di TD Smart tugasnya ya. Sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Kalian tulis di bukunya ya nanti ya, di foto. Setelah itu baru di-upload. Bisa Miss mulai untuk terjemahan soalnya. Kalau bisa, respon dulu dengan jempolnya. Yang lain? Oke. Kalian tulis saja bahasa Indonesianya ya. Tugas 1. Tugas 1, nyaurin pitaken. Nah, nomor 1. Bahasa Indonesianya saja ditulis. Nanti ini bisa kalian download nanti. Ya. Nomor 1. Sirake sane pulih uleman dawak perpisahan sisya Glasia. Siapakah yang mendapat undangan ketika perpisahan siswa kelas 9? Sudah? Siapakah yang mendapat undangan ketika perpisahan siswa kelas 9? Sudah ya nomor 1? Sirake sane pulih uleman dawak perpisahan siswa kelas 9. Siapakah yang mendapat undangan ketika acara perpisahan siswa kelas 9? Jadi yang nomor 1 ini yang ditanya adalah undangannya. Ya, kalian bisa cari di teksnya nanti. Yang nomor 2, sapunapike dudonan acara perpisahan siswa kelas 9 punika. Bagaimana susunan acara perpisahan siswa kelas 9? Jadi yang nomor 2 ini ditanya adalah susunan acaranya. Susunan acara lengkapnya seperti apa? Bagaimanakah susunan acara perpisahan siswa kelas 9 itu? Sudah? Yang nomor 3. Napike suksmon kruno penguntap ring dudonan acara. Napike sukseman kruno penguntap ring dudonan acara. Artinya, apakah arti dari kata penguntap pada susunan acara?
Nah, di susunan acara ini ada kata pengungkap. Pengungkap ini artinya apa? Itu yang diminta kalian untuk mencari. Oke, apakah arti kata pengungkap pada susunan acara? Itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Rikala acara napi kemanten patut kedagingin penginter acara. Ya, ketika ada acara apa saja harus ada pembawa acaranya. Ya, ketika acara apa saja harus ada pembawa acara atau MC. Ya, acara apa saja kalian sebutkan. Acara itu ada 2 ranahnya. Sebutkan. Yang mereka memerlukan MC untuk membantu acaranya itu. Ya, itu maksud nomor 4. Yang nomor 5, napi mawinan sedurung acara kekawitin, pangenter acara patut ngodar dudonan acara. Artinya, kenapa sebelum acara dimulai, MC harus membacakan susunan acara. Kenapa sebelum acara dimulai, MC harus menyampaikan atau membacakan susunan acara. Kenapa? Agar bagaimana? Ini sudah sering sekali kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kalian mencatat dengan baik, mencatatnya lengkap, pasti tahu ini. Ya, kenapa sih sebelum memulai acara harus dibacakan dulu susunan acaranya? Nah, karena titik bisa kalian cari nanti. Yang nomor 6. Napi geginan pangenter baos. Ya, apa tugas seorang pembawa acara? Apa tugas seorang pembawa acara? Itu yang nomor 6. Yang nomor 7. Yening pengenter acara ring Bali bahasa napi sanekangen. Nah, jika MC itu membawakan acara pada acara-acara adat di Bali, itu bahasa apa yang biasanya digunakan? Atau kalau teks penginter acara itu biasanya menggunakan bahasa apa? Itu singkatnya. Ya, teks penginter acara biasanya menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa Mandarin? Bahasa Indonesia? Bahasa Korea? Nah, kita bicaranya dalam konteks ugrawakya atau penginter acara, ya. Kalau sudah istilahnya seperti itu, berarti bahasa yang digunakan adalah yang nomor 8, acara indik napi sane kebawas oleh penginter acara ring ajeng. Ya, acara apa yang dibawakan oleh MC pada teks di atas? Teksnya ini maksudnya. Ya, acara apa yang dibawakan oleh MC pada teks di atas? Jadi semua jawabannya ini bisa kalian temukan pada teks di atasnya. Jadi dibaca dan dipahami teksnya. Acara apa yang dibawakan oleh MC pada teks di atas? Nomor 9.
Sudah. Nomor 9. Siro kemanten sane pulih amongan ngwedar sembrama wacana. Ring teks punika. Ya, kita makan lagi sedikit. Siro kemanten sane pulih amongan ngwedar sembrama wacana ring teks punika. Ya, siapa saja yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan pidato sambutan pada teks di atas? Siapa saja yang menyampaikan pidato sambutan? Ya, siapa saja bisa kalian lihat di susunan acaranya. Siapa saja yang bertugas untuk menyampaikan susunan acara. Oke. Sudah, yang terakhir nomor 10. Napike suksman kruno panguntat ring dudonan acara. Apa arti kata penguntat pada susunan acara tersebut? Tadi ditanya penguntapnya, artinya apa? Sekarang adalah penguntatnya, artinya nah tadi sudah Miss jelaskan. Diimbe krune ring teks panginter acara. Nah, jadi kalian mencari arti kata penguntat pada susunan acaranya ini. Oke, sudah ke 10-10-nya ada yang tertinggal agar bisa Miss ulangi? Sudah semua? Oke. Sudah semua berarti ya, itu terjemahan Indonesianya. Nanti kalian harus download kedua tugasnya itu di TD Smart mulai jam 2. Miss ingatkan sekali lagi. Dikumpulnya mulai hari ini bisa, terakhirnya adalah hari Jumat. Oke, sudah ditulis terjemahannya? Seperti biasa kalau sudah direspon dulu. Oke, yang lainnya kalau tertinggal ya itu resiko ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas atau beberapa kata yang tidak dimengerti? Silahkan. Silakan jika ingin yang bertanya dulu sebelum dilanjutkan, kita akan membaca Baos Ugrawakya di halaman 9 dan halaman 10. Ya, dibuka dulu buku ininya semua, halaman 9 dan 10, Baos Ugrawakya. Ya, kita akan baca ini. Nanti proyeknya kalian, Miss akan ambil ini. Ya, Miss nak bosan-bosan ngingetin, Miss akan ambil ini proyeknya kalian nanti. Kalian harus membaca ini mulai minggu depan. Kita sudah ambil nilai. Ya. Nah, Ngwacan Baos Ugrawakya, Pemuspan Saraswati. Kalian siapkan pensil atau bolpen. Kalian berikan tanda di bukunya ini. Yang mana yang Miss ucapkan A, E, atau E. Ya, biasanya awalan bahasa Bali itu E. Me jalan. Walaupun tulisannya majalan. Jemaka, jemake diambil artinya. Oke, sudah. Kalian dengarkan Miss bagaimana membacanya, bagaimana Miss mengucapkan. Berikan tanda. Kalau kalian bertemu E, ada apostrof atau ada coretan di atasnya, itu dibacanya E. Tapi kalau tidak ada coretan di atasnya, maka itu adalah E. Sudah? Sudah siap mendengarkan buku dan alat tulis? Sudah? Sudah ya? Miss akan mulai sekarang. Bagaimana intonasinya Miss? Nah, didengarkan. Inggih, titiang matur ring para pemedek sinamian. Titiang nunas uratian ide dani. Duaning parikramane pacang kekawitin. Sedurung lantur, nyireng rin nunasice majeng ring ide sangyang widiwasa melarapan pangastungkara Om Swastiastu.
Ratu pedanda sane meraga suci, tur banget bakti ninditiang. Bapak kepala sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustika yang titiang. Talar para siswane maka sami sane tresna asihin titiang. Pengayu bagia aturang titiang majang ring ide yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kerdewara nugrahan ide mawinan titiang miwah ide dane kena rahajeng. Prasida ngamiletin parikrama pemuspan rahinane mangkin. Matur suksema ping banget mantuk ring sepengrauh ide dane sareng sami. Duaning ide pedanda sampun puput ngastawa yang wangi, miwah aturan ide dane sinamian, mangkin ngiring piara sayang Dharma Wacana indik piodalan Sangyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kewedar oleh guru agama Drwene, Bapak Ide Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Pre-memori. Ide dane para bakda sanewang yang titiang. Asa punika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ide Bagus Anom SAG. Dumugi prasida keresepang pinaka dasar meparilaksana luwih ayu. Para pemedak sanewang yang titiang, sedurung pemuspan kemargiang, ngiring kawitin antuk matrisanya sinarengan. Indik trisanya miwah kramaning sembah, pacang kaenter oleh jurumangku subakti. Majeng ring dane jurumangku galah katur. Pre-memori. Ratu pedanda, bapak kepala miwah pemedak sinamian sanewang yang titiang. Duaning pula palih pamuspan Drwene sampun puput. Sane makin ngiring sinarangan panyiterasa pisuguhe merupa ajengan yasa. Nanging sedurunge ngiring puputang acara puniki anduk para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, segitu singkat jadi kita tidak perlu waktu yang lama. Sudah diberikan tanda yang mana seharusnya dibaca A, yang mana seharusnya dibaca E atau E. Ya, sudah ya. Pameda. Pameda itu artinya orang-orang yang datang. Dibaca pemeda. Kakawitin, bukan kekawitan ya anak-anak ya. Kekawitin. Dibaca kekawitin. Sadurung, sedurung. Malarapan, melarapan. Marage, itu dibacanya merage. Makesami, tetap makesami juga karena dia itu adalah awalan maka. Makesami, bukan me-nya yang dibaca e tapi k-nya yang dibaca e. Makesami. Ya. Lalu ada lagi parikrama, tetap dia parikrama. Pamuspan, jadi pemuspan. Sapengrauh, sapengrauh, sape-e. Sapengrauh. Yang mana lagi ini? Praside, preside, dibacanya preside, bukan praside. Maparilaksana, meparilaksana.
Kamargiang. Ditulisnya Kamargiang. Tapi dibacanya adalah Kemargiang. Yang mana lagi? Marupe. Marupe. Jadi merupe. Sadurunge, E-nya ada apostrof di atas, ada coret di atas. Jadi dia dibaca E. Bukan sadurunge, tapi sadurunge. Acara ya acara. Ditulisnya acara, tapi dibacanya acara. Oke. Nah, itu contoh cara membacanya. Jadi sudah diisi tanda yang mana harusnya dibaca dibaca E, dan dibaca A. Kalau yang dibaca E dan E itu bisa dibedakan. E ada apostrof di atas, kalau E tidak ya. Tapi antara kata turunan atau kronotiron dengan kata biasa itu yang biasanya jarang kalian bisa membedakan ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah diisi tanda nanti agar tidak salah membacanya. Dan ingat, sertakan juga intonasinya kalian. Walaupun intonasinya sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting ada dan tidak murni seperti orang membaca. Karena tidak ada intonasi datar begitu saja. Nih, ini akan mulai Miss ambil nilainya ya untuk nilai KI 4 atau proyeknya kalian minggu depan. Jadi siap-siap setiap siswa yang namanya Miss sebutkan harus membaca ini sesuai dengan intonasi dan juga pengucapan kata per kata yang tepat. Dan tentunya harus diaktifkan juga kameranya agar Miss bisa lihat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas mengenai tugasnya? Oke, nah sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian download tugasnya di TD Smart. Harus difoto, tulis dengan rapi ya, fotonya juga yang rapi. Jangan sampai ngeblur nanti atau kejauhan. Nanti biar bisa Miss baca tulisannya. Tulis yang rapi, jangan sampai terlalu banyak coretan. Ya, sudah bisa di-download nanti mulai jam 2. Oke, sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah sip semua? Direspon dulu. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak. Oke. Oh ya, tidak ada. Baiklah, kalau begitu sampai di sini dulu. Minggu depan ingat, kita akan mulai ambil nilai untuk membaca teks. Dan juga tugasnya kalian dikumpul mulai hari ini sampai Jumat terakhir. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, selamat siang anak-anak. Sudah selesai beristirahatkah? Sudah selesai makan? Bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Miss minta bantuannya satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bisa dihidupkan dulu kameranya. Mungkin Miss minta bantuan Tirsa. Tirsa, bisa hidupkan kameranya. Oke, coba siapa yang sudah ada di situ ya?
Semuanya bisa hidupkan kameranya dulu. Miss mau lihat wajah-wajahnya. Oke, yang lain? Yang ada kendala di kamera tidak apa-apa ya. Ya oke, sebelum mulai pembelajaran, Miss minta salah satu pimpin doa. Miss minta bantuannya Anta ya. Anta, bisa pimpin doa? Ya, Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran seni budaya. Tuhan, semoga kami dapat mengerti apa yang diajarkan Miss Enda. Tuhan juga tolong berkati Miss Enda dalam mengajar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Anta ya, untuk anak-anak semua. Oke, berarti ini sudah pertemuan ke-3 ya untuk seni budaya. Sebelum masuk di pembelajaran, ya, silakan yang mau ditutup kameranya bisa. Silakan tutup kameranya. Miss umumkan dulu. Jadi nanti untuk TD Live tahun depan kita akan ada project untuk pembuatan album musik ya. Jadi rencananya kita akan buat project sebuah album musik untuk siswa-siswi SMP Tunas Daud. Nah, untuk di kelas 9, Miss lihat ada beberapa nama yang suka musik ya. Nah, di sini Miss akan umumkan, jadi bagi kalian yang mau bergabung untuk pembuatan album musik ini, silakan kalian membuat rekaman video ya, rekaman video berdurasi maksimal 2 menit ya, maksimal 2 menit. Kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 14 Agustus ya. Jadi paling lambat 14 Agustus video nanti yang sudah kalian buat silahkan dikirim ke link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian di grup siswa ya. Jadi itu adalah link untuk kalian masuk ke Google Drive. Di Google Drive kalian bisa simpan video di situ, nanti langsung bisa kalian pindahkan atau bisa dengan copy paste bisa. Ya, masukkan di dalam foldernya. Di situ Miss buat foldernya adalah tugas seni budaya. Nah, untuk rekaman videonya itu kalian buat sesuai dengan kemampuan kalian, bakat kalian. Kalau misalnya kalian suka nyanyi, silakan buat video kalian sedang menyanyi ya, durasi maksimal 2 menit. Untuk lagunya adalah lagu bebas. Kalian silahkan buat perform yang terbaik. Kalau misalnya main gitar, berarti kalian buatnya adalah video main gitar. Mungkin kalau yang bisa main drum, buat videonya adalah video bermain drum. Kalau misalnya bisa main piano, keyboard, silakan buat videonya adalah main piano, main keyboard, ya, organ dan lain-lain silakan. Nanti dari video-video yang sudah dikirimkan, Miss akan lihat, akan seleksi ya, karena kita kemungkinan akan mencari antara 3 grup band, 1 grup vokal, atau kita cari band semua, kita lihat kondisinya. Jangan sampai misalnya nanti yang kirim video semuanya drum, main drum. Dari 30 video yang kirim main drum semua, ya nggak bisa. Otomatis akan diseleksi, ya. Oke. Nah,
Dari pengumuman ini, ada yang ditanyakan? Ini ada yang menanyakan, gitar sama nyanyi boleh nggak, Miss? Boleh. Kalau misalnya kalian bikin video, di dalam video itu kalian main gitar sambil nyanyi, silahkan. Ya, mungkin kalau misalnya bisa nyanyi, main keyboard sama gitar. Kalian bikin dalam satu video bisa main gitar dan nyanyi, main gitar dan main keyboard. Nyanyi dan main keyboard bisa, ya. Atau satu-satu boleh, silakan. Tapi di video itu silakan save as-nya adalah nama dan kelas kalian, ya. Nama dan kelas supaya Miss tahu, ya. Kalau hanya videonya saja, mungkin Miss belum hafal, ya. Miss, Ya. itu buat video itu harus menggunakan alat musik aja, apa boleh lain-lainnya lagi? Lain-lainnya itu apa ya? Lain dari alat musik tuh boleh nggak? Misalnya kayak buat video yang tergantung hobi katanya. Oke. Nah, untuk yang di kelas 9, ini mungkin untuk kalian Miss arahkan untuk yang musik aja, ya. Jadi yang mau mengirimkan video tentang yang mau join untuk project ini, silahkan kirimkan video tentang rekaman musik gitu ya. Jadi kalau yang di kelas 7 memang tugasnya beda, ya. Jadi mungkin ini ada saudara atau adik kelas 7 ya. Kalau tugas untuk kelas 7 dan kelas 8 itu berbeda dengan kelas 9. Jadi di kelas 9 Miss tawarkan untuk yang mau bergabung. Jadi tidak harus semua membuat rekaman video, ya. Jadi untuk kalian yang tertarik bergabung untuk pembuatan album musik, silahkan kalian buat video musik. Makanya untuk yang ini, tugas ini, Miss tidak masukkan ke TD Smart. Miss buat link khusus untuk kalian bisa mengirim filenya. Ya, kalau yang di kelas 7 berbeda dengan tugas di kelas 8. Kalau kelas 7 memang tugasnya adalah Miss minta mereka untuk membuat video sesuai dengan bakat mereka. Karena kondisi seperti sekarang ini, kita nggak bisa tatap muka langsung, kita nggak tahu bakat siswa apa. Karena kelas 7 itu baru dan mereka memang murid-murid baru di sekolah ini, sama sekali Miss sama Misternya belum pernah ketemu sama mereka, ya. Belum tahu bakatnya mereka. Jadi untuk yang tugas di kelas 7 itu adalah video sesuai dengan bakat mereka, ya. Dan itu wajib untuk semua siswa untuk kelas 7. Kelas 9 ini tidak wajib, bagi yang mau bergabung saja silahkan buat rekaman videonya, ya. Tapi nanti ada beberapa yang memang Miss akan pilih untuk membuat video itu. Jadi untuk yang pembuatan video ini tidak wajib untuk semua siswa, hanya yang mau bergabung untuk pembuatan album musiknya. Nanti kalau misalnya di situ dari 20 video yang masuk, ya misalnya 20 video yang masuk atau 30 video masuk, ternyata ternyata yang 20 video adalah main gitar semua. Yang 10 video baru berbeda. Otomatis kalau banyak pemain gitarnya, sedangkan misalnya jadi 3 grup atau 4 grup, otomatis harus diseleksi ya. Itu. Jadi untuk yang tugas ini tidak wajib untuk semua. Ini untuk kelas 9 ya, berbeda dengan kelas 7 dan kelas 8. Jadi karena kalian di kelas 9, Miss umumkan untuk tugas di kelas 9. Ini tidak wajib untuk semua siswa,
Hanya yang mau bergabung untuk pembuatan album musik, silahkan buat video musik, ya. Oke, yang mau bertanya silahkan bisa tulis di chat atau langsung di unmute bisa, ya. Ini ada pertanyaan, saya bisa main kajon tapi nggak ada kajon di rumah. Oke, kalau untuk alat musik ritmis, mungkin kalau kalian nggak ada kajon di rumah, silakan pakai yang lain, ya. Tapi jangan merusak ya. Kalian bisa pakai alat lain. Jadi Miss kasih contoh. Ini Miss kasih contoh, misalnya kastanyet atau marakas ya, atau marakas deh. Ada yang pernah lihat ke marakas. Jadi marakas itu dia hanya untuk ritme. Biasanya dia kalau nggak salah dalamnya isi pasir ya. Bunyinya cik kicik kicik gitu aja. Nah, itu kalaupun misalnya nggak ada marakas, kalian bisa pakai peralatan yang ada di rumah, misalnya botol aqua, ya, misalnya botol aqua, kemudian dikasih beras misalnya, tapi sebagian kecil, itu bisa menghasilkan bunyi juga, ya, bisa menghasilkan bunyi. Tapi itu memang untuk tempo, untuk kasih tempo, ya. Beberapa tahun yang lalu, angkatan kakak kelas kalian, Miss kasih kesempatan untuk mereka membuat alat musik sendiri, ya, membuat alat musik sendiri dengan peralatan yang ada. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian mau main kajon tapi nggak ada kajon, silahkan kalian cari apa yang bisa digunakan sebagai pengganti kajon. Yang penting jangan sampai merusak ya. Miss tidak harapkan itu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini berlaku untuk semua. Jadi kalau kalian mau main musik, tidak harus musik itu gitar, piano ya. Enggak seperti itu. Kalian bisa buat alat musik sendiri. Miss kurang tahu apakah Miss pernah setelkan ada satu video. Jadi dia buat alat musik itu bahkan dari kardus bekas sepatu dikasih karet. Dan itu menghasilkan alat musik. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak berarti udah ngerti ya. Silahkan bisa kasih reaction. Penjelasannya Miss bisa dimengerti. Oke. Ya, silahkan terutama kalian yang sudah pernah ikut mengisi acara seperti kemarin Natal dan lain-lain ya. Mungkin nanti kalau banyak penyanyinya kita bisa buat adalah vokal grup. Kalian pernah lihat kan beberapa waktu lalu Miss pernah tunjukkan ada vokal grup yang dia 4 orang, 5 orang gitu ya. Gitu. Nah, kondisi seperti ini kita bisa buat dengan edit video dan lain-lain. Ya, itu. Oke anak-anak, ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak, Miss akan masuk ke pembelajaran, berarti itu bisa dimengerti ya. Miss akan masuk di pembelajaran. Miss lanjutkan untuk penjelasan yang minggu lalu. Yang minggu lalu tentang apa ya? Kita sudah sampai di aliran seni lukis, sudah ya? Aliran seni lukis. Oke, sebelum masuk di aliran seni lukis. Kira-kira masih ingat nggak aliran seni lukis? Kemarin kita belajar apa aja ya?
Ada yang masih ingat? Aliran apa aja? Yang untuk tugas kalian, yang untuk PR, aliran apa itu? Gisel, bisa jelaskan? Yang untuk PR kalian. Coba di sini siapa yang sudah mulai mengerjakan tugasnya? Tugas gambar. Saya udah kumpul. Oke. Ada yang sudah kumpul. Itu aliran apa? Surrealisme? Surrealisme. Kira-kira kalau surrealisme itu aliran yang bagaimana? Yang nggak ada di dunia nyata, hanya mimpi gitu. Iya, jadi aliran surrealisme itu aliran lukis di mana objeknya adalah bentuk-bentuk atau warna-warna yang hanya ada dalam alam hayal atau dalam mimpi, ya. Oke. Nah, Miss masuk di sini. Minggu lalu kita sudah masuk di aliran-aliran seni lukis, ya, di mana aliran seni lukis ini ada representatif dan non-representatif. Jadi yang representatif ini bentuk-bentuknya bisa dilihat, maksudnya bisa ditangkap dia bentuk apa ya, dan sesuai dengan gambaran pada alam. Kalau yang non-representatif ini bentuk-bentuknya hanya berupa simbol-simbol. Oke, berikutnya kita masuk ke tema seni lukis, di mana tema seni lukis ini ada beberapa. Tema seni lukis ini ada 6 yang kita pelajari di sekolah, yaitu manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan alam hayal. Oke, kira-kira siapa yang bisa jelaskan? Tema seni lukis manusia dengan dirinya sendiri ini maksudnya bagaimana? Orang menggambar dengan tema atau orang melukis dengan tema hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada yang bisa jelaskan? Oke, anak-anak bisa lihat untuk share screen yang Miss tunjukkan buat kalian. Kelihatan ya? Oke, di sini hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kalian lihat di sini contohnya adalah sebuah lukisan dengan judul Potret Diri karya Basuki Abdullah. Di sini seorang pelukis menjadikan dirinya sendiri sebagai objek dalam lukisannya. Jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri ini artinya dia menggunakan dirinya sebagai objek pada lukisannya, menggunakan potret dirinya. Berikutnya manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan manusia lain. Berarti pelukis tersebut menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya, entah istrinya, anaknya, orang lain, saudaranya, orang tua, temannya, kemudian tetangganya ya. Siapapun yang ada di sekitarnya itu digunakan sebagai objek dalam lukisannya. Oke. Berikutnya tema manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam sekitar, kalian perhatikan di sini, alam sekitar itu seperti gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, ya, itu yang dijadikan sebagai objek lukisan. Jadi suatu saat nanti kalau Miss kasih kalian tugas, buatlah gambar atau buatlah lukisan menggunakan
tema hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Berarti kalian membuat sebuah gambar di mana alam sekitar kita itu adalah objek dari gambar kalian. Tidak harus di sini ada orang, tidak harus di sini ada manusia, atau tidak harus di sini ada pelukisnya sendiri. Ya, yang penting itu adalah alam sekitar. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang ada di sekitar manusia. Ini hewan-hewan di padang. Kemudian bisa juga misalnya gambar pemandangan alam, bisa. Itu juga alam sekitar, ya. Jadi nanti kalau Miss kasih tugas udah ngerti, ya. Berikutnya tema yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Nah, perhatikan di sini. Gambar ini pasti sudah pernah kalian lihat, mau di kelas 7, di kelas 8, ya. Kita sering pakai gambar ini. Ini adalah gambar kumpulan beberapa benda, makanya disebut dengan alam benda. Nah, kalau misalnya di sini temanya adalah manusia, hubungan manusia dengan alam benda, artinya benda-benda di sekitar kita itu memiliki keunikan tersendiri, ya. Entah dari bentuk-bentuknya, entah dari warnanya, ya. Di sini kalian lihat ada bentuk-bentuk silindris, kubistis, organis, ada yang bentuknya bebas, ya. Kemudian ada bentuk benda seperti gelas, cangkir, dan lain-lainnya. Di sini, walaupun dengan berbagai bentuk jenis dan juga warna, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga gambar itu terlihat indah. Ya. Dengan cara bagaimana? Kalau kemarin di kelas 8, di kelas 7 kalian belajar tentang komposisi, ya. Komposisi sebuah gambar. Bagaimana komposisi itu bisa membuat gambar menjadi indah. Tidak harus komposisi simetris. Kalau kalian perhatikan di sini, ini komposisinya asimetris. Kenapa? Karena dari bentuk dan juga dari ukurannya ini berbeda. Ya, kemudian komposisi ada lagi komposisi sentral, ya. Dilihat dari komposisi, dari kesatuan, dari keseimbangan, itu kalian bisa membuat sebuah gambar yang indah. Berikutnya, tema yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya. Kalian perhatikan di sini ada gambar, di sini temanya adalah manusia dengan aktivitasnya. Lukisan ini menggambarkan bagaimana orang bertransaksi. Ya, jadi ada penjual, ada pembeli. Ini adalah bagian dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia, aktivitas sehari-hari manusia itu ada banyak sekali, ya. Ada menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar. Kemudian ada menggembala ternak, ya. Mungkin kalau kalian sebagai murid itu bisa menggambar orang sedang belajar, ya, atau mungkin bisa orang sedang membaca buku, ya. Sebenarnya aktivitas manusia ini ada banyak sekali, ya. Kalau misalnya nanti ada tugas gambar temanya manusia dengan aktivitasnya, berarti kalian perlu menggambar dengan objek aktivitas manusia. Bisa itu adalah aktivitas di mall, misalnya orang sedang berbelanja di mall atau sekedar jalan-jalan di mall, atau mungkin sebuah kegiatan pariwisata, mungkin jalan-jalan di pantai atau objek-objek lain, ya. Itu manusia dengan aktivitasnya. Berikutnya tema yang keenam adalah manusia dengan alam hayal. Nah, tema yang keenam ini Miss ambil, Miss gabungkan untuk tugas kalian di aliran surrealis juga, ya. Jadi untuk tema dalam seni lukis ini ada manusia dengan alam hayal. Perhatikan di sini gambar yang ada di sini itu adalah gambar-gambar yang memang hanya ada dalam alam hayal dan gambar ini tidak nyata, ya. Ini disebut dengan karya surrealisme. Nah, kalian perhatikan ini, ya, surrealisme. Ini tugas yang kemarin. Nah, tugas yang kemarin yang kalian buat itu paling lambat dikerjakan adalah
minggu depan ya. Jadi untuk minggu ini yang sudah mengumpulkan ya, terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan. Kalian masih punya waktu sampai minggu depan. Jadi tanggal 11 ya. Di TD Smart Miss buat di tanggal 12 karena kalau di tanggal 12 berarti tanggal 11 kalian masih bisa mengirimkan ya. Untuk Oke, untuk yang tugasnya tolong nanti segera dikerjakan ya. Untuk yang tugas video ini tidak semua murid, silakan yang mau bergabung saja buat videonya. Dan videonya tidak perlu diedit ya. Jadi langsung aja kalian videokan ketika kalian sedang bermusik. Tapi kalau misalnya memang mau diedit, silahkan, nggak apa-apa ya. Oke, Miss lanjutkan. Berikutnya kita masuk di alat dan bahan berkarya seni lukis. Nah, alat dan bahan berkarya seni lukis ini hampir sama ya. Jadi ada beberapa kegiatan untuk seni rupa ini, untuk bagian menggambar hampir semuanya sama. Tapi di sini kita lebih fokus pada melukis. Biasanya memang untuk melukis itu kita menggunakan kanvas ya. Tapi untuk kondisi yang sekarang Miss kasih kalian menggambarnya adalah menggunakan media kertas karena kita coba untuk hal yang paling mudah dikerjakan ya. Tapi kalau misalnya Miss saya sudah terlanjur loh ini beli kanvasnya banyak sekali, silakan nggak apa-apa. Kalau kalian memang mau pakai kanvas nggak apa-apa ya. Tapi Miss hanya kasih kalian untuk mengerjakan di kertas. Kalau kalian mau punya ide menggambar pada kanvas silakan, melukis pada kanvas silakan ya. Itu. Nah, untuk yang pertama ini ada pastel dan krayon. Awalnya Miss pikir pastel sama krayon ini juga sama ya. Tapi ternyata pastel dan krayon itu beda ya nak ya. Krayon itu terbuat dari pasta minyak. Oke, sebentar ya. Mungkin perlu lebih dikecilkan tulisannya. Oke. Kelihatan nggak kalau segini? Krayon oil pastel ini terbuat dari pasta minyak dicampur dengan pewarna. Krayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, sangat baik pada proses mixing, akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Oke, perhatikan di sini kata proses mixing. Ini maksudnya adalah ketika kalian membuat warna-warna gradasi. Nah, kalau warna-warna gradasi kita pakai krayon, misalnya dari warna merah, oranye, sama kuning ya. Di situ untuk proses mixing ini, untuk krayon jenis ini sangat bagus karena orang sulit untuk membedakan garis batasnya sampai di mana, ya. Nah, akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Jadi ada bagian-bagiannya yang hancur, ya. Kemudian krayon jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Oke, jadi ada jenis krayon yang lain, dia terbuat dari wax. Jenis wax terbuat dari lilin ya. Nah, kalau yang jenis ini sifatnya keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Jadi ada jenis krayon yang teksturnya dia keras, tapi memang lebih mengkilap. Hanya saja ketika dipakai untuk membuat warna-warna gradasi lebih sulit, ya. Kalau kalian lihat ini ada beberapa contohnya. Ini krayon. Contoh dari krayon ini
yang terbuat dari lilin, ya, jenis wax. Kemudian berikutnya pastel. Oil pastel biasanya terbuat dari lilin atau wax dan minyak. Ya, pastel itu sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Ya, jadi biasanya kalau orang bilang warna pastel itu warna apa? Warna-warna yang lembut, ya, krem, yang seperti itu. Itu warna-warna pastel. Sedangkan krayon itu terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengilap dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin. Sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengilap dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpih. Oke, menyerpih ini maksudnya dia tidak mudah hancur. Sehingga tidak mengotori tangan dan baju ketika kita menggambar. Ya. Oke, perhatikan, jadi nanti biasanya kalau kalian beli krayon itu, walaupun bentuknya sama, biasanya di bagian luar itu ada tulisannya, dia krayon apa pastel, gitu ya. Oke, lanjutnya adalah cat pewarna, cat atau pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencernya. Jadi untuk cat itu biasanya ada zat yang dipakai untuk mengencerkan, ya. Zat yang bisa mengencerkan. Untuk cat air, berarti cat air dalam kurung berbasis air, berarti ini menggunakan air sebagai pengencer. Ya, ini ada dua, yaitu watercolor bersifat transparan dan poster color bersifat pelakat. Pelakat itu lebih kental ya. Itu. Nah, untuk bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna dicampur dengan gam arabik sebagai bahan baku serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan bidang datar. Oke. Untuk cat air berarti ada dua ya, watercolor dan poster color. Berikutnya untuk cat minyak, itu berarti dia menggunakan pengencer minyak. Cat minyak ini terbuat dari partikel pigmen warna disuspensi dengan media minyak. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah cepat mengering. Namun cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Cat minyak ini memberi efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Kelemahan cat minyak ini pada baunya yang menyengat. Oke, untuk cat minyak ketika digunakan, nah kalau cat minyak ini memang medianya adalah kanvas, ini harus kanvas, ya. Cat minyak ini kalau kita gunakan untuk mewarnai, hasilnya sangat bagus. Tetapi memang kelemahannya adalah baunya menyengat dan memang agak lama untuk kering. Jadi kalau melukis menggunakan cat minyak ini butuh waktu yang lama, ya. Mungkin kalau yang orang tuanya pelukis pasti tahu ya bagaimana menggunakan cat minyak ini. Untuk lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Cat minyak biasanya dikemas untuk tube timah dalam bentuk pasta yang dalam pemakaiannya dicampur dengan leach oli sebagai pengencer. Nah, kalau cat minyak ini biasanya kalau orang beli di situ sudah ada minyaknya, jadi untuk mengencerkan, ya. Berikutnya, kalau tadi ada cat air, cat minyak, berikutnya cat akrilik. Nah, kalau yang cat akrilik ini lebih fleksibel, ya. Cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Berbagai macam pigmen kemudian ditambahkan ke dalam emulsi polimer akrilik untuk mendapatkan berbagai warna cat yang berbeda. Cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta, ya. Jadi akrilik ini sebenarnya cat plastik tapi tersedia dalam bentuk pasta.
Berbagai aditif umum ditambahkan ke cat akrilik sehingga diperoleh berbagai jenis cat dengan sifat berbeda. Sebagai aditif membuat cat lebih tebal, tipis, atau kering lebih lambat. Hal ini sangat berguna karena cat akrilik cenderung kering dengan cepat. Setelah kering, cat akrilik sulit dihapus. Oke, nah anak-anak yang mau menggambar atau melukis, untuk kalian yang mau melukis menggunakan kanvas, ada beberapa kanvas yang memang bisa menggunakan pewarna cat air, tapi tidak semua kanvas ya. Jadi ada kanvas-kanvas tertentu yang menggunakan cat air. Kenapa? Karena memang untuk lapisan pada permukaan kanvas itu dia dilapisi ada zat tertentu, di mana zat tertentu itu bisa meresap, membuat cat air itu meresap, ya. Tapi ada beberapa kanvas yang hanya bisa menggunakan cat minyak atau bisa juga akrilik. Mungkin untuk cat ini yang lebih fleksibel adalah akrilik. Jadi kalau akrilik ini mau dipakai pada kertas bisa, pada kanvas bisa. Tahun sebelumnya kita buat project untuk kakak kelas kalian menggambar pada kaos pun itu bisa menggunakan akrilik. Hanya memang kalau akrilik itu dia cepat kering dan kalau sudah mengering akan sulit untuk membersihkan. Cat akrilik ini juga bisa dicampur dengan air. Di sini perhatikan cat akrilik bisa dicampur dengan air, tapi maksimum adalah 30% agar tidak mengurangi kualitasnya. Ya. Itu untuk cat. Berikutnya kuas. Jadi alat dan bahan untuk kita menggambar yang ketiga adalah kuas. Kuas ini adalah alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat media lukis. Kalian perhatikan di sini bentuk dan jenis-jenis dari kuas ini ada beberapa macam. Kalau yang pipih dan lebar ini digunakan untuk bahan cat minyak. Jadi kalau cat minyak menggunakan ini pipih dan lebar. Kalau yang runcing, berujung runcing itu dipakai untuk bahan cat air. Ya. Karena kalau cat minyak kan dia lebih kuat. Jadi perlu kuas yang juga lebih kuat. Berikutnya pisau palet. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari pisau palet yang digunakan untuk melukis. Ini terbuat dari aluminium yang tipis, kemudian fungsinya untuk mencampur cat seperti kuas. Jadi fungsinya seperti kuas, tetapi kalau cat minyak karena dia lebih kuat ya, jadi bisa menggunakan ini. Biasanya pelukis-pelukis menggunakan pisau ini, pisau palet ya namanya ya. Nah, bentuk dan ukurannya itu ada beberapa jenis. Ada yang runcing, lebar, dan bulat. Berikutnya untuk palet. Nah, palet ini yang digunakan untuk mencampur warna ya. Media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet dalam berbagai jenis ukuran ya. Tapi biasanya kalau untuk cat air ini menggunakan palet yang ada lengkungan, ada lengkungnya ya. Yang kita pakai di sekolah yang ada lengkungnya itu biasanya untuk cat air. Tapi kalau yang cat minyak itu biasanya dia datar, tapi dia ada pegangannya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ini datar, kemudian ada lubang untuk pegangan. Ya, ini untuk melukis menggunakan cat minyak. Berikutnya media untuk melukis adalah kanvas. Ya. Nah, untuk kanvas ini, yang tadi Miss sudah jelaskan, ada beberapa kanvas yang memang bisa menggunakan cat air. Tapi rata-rata untuk akrilik itu bisa digunakan pada kertas, pada kanvas juga. Kalau cat minyak memang harus kanvas. Nah, kanvas ini menggunakan bahan linen atau bahan katun. Ya. Tapi sekarang juga bervariasi ya. Ada kanvas-kanvas yang lebih kualitasnya dibuat memang
tidak terlalu bagus supaya bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Oke, sampai di alat dan bahan, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke, Miss lanjutkan. Berikutnya adalah teknik. Teknik yang digunakan dalam melukis. Nah, teknik yang digunakan dalam melukis ini ada beberapa. Di buku ini judulnya adalah beberapa teknik yang digunakan dalam melukis. Nah, di sini sebenarnya kita membahas tentang jenis-jenis lukisan berdasarkan teknik yang digunakan. Yang pertama, lukisan cat air. Lukisan cat air ini sering dikenal dengan akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasa dan dicampur dengan air. Teknik akuarel ini melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Medianya adalah kertas. Ya. Berikutnya mosaik. Nah, jenis lukisan mosaik ini menggunakan teknik mosaik, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. Nah, kaca atau di sini ada beberapa yang digunakan selain kaca ya, pecahan keramik, pesan porselin, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Ini untuk warna disesuaikan dengan tema lukisan yang dibuat. Ada mosaik yang dibuat dari potongan-potongan kayu. Nah, mosaik yang menggunakan potongan-potongan kayu itu disebut dengan intarsia, ya. Jangan lupa ya. Jadi untuk pengertian-pengertian di sini silakan kalian pelajari sebagai sumber nanti kalian ujian, ya. Entah itu di PTS itu kalian pelajari detailnya ya, pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya ya. Oke, berikutnya lukisan kaca. Lukisan kaca, kira-kira apa bedanya dengan mosaik? Mosaik tadi menempelkan pecahan kaca atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. Nah, sekarang lukisan kaca ada bedanya nggak dengan mosaik? Ya, kalau lukisan kaca itu adalah jenis lukisan di mana menggunakan teknik kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Sehingga membentuk lukisan. Jadi kaca, timah, kuningan, dan tembaga itu digunakan sebagai penyambung. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik. Jadi itu dikembangkan di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Bagian dari arsitektur ini artinya ketika mereka membangun rumah, bentuk dari arsitektur ini menggunakan lukisan kaca, ya, digunakan entah itu pada bagian dalamnya, ya, atau mungkin di pintu-pintu, di jendelanya, ya, seperti itu. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance. Sebagai hiasan pada pintu dan jendela, bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Nah, di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon. Nah, industri seni ini adalah warisan dari seorang seniman dari Belanda. Berikutnya yang keempat adalah jenis lukisan batik. Nah, jenis lukisan batik ini lukisan yang menggunakan teknik hampir sama dengan tata cara membatik. Kalau kalian pernah lihat nggak orang batik ya? Orang yang membuat batik biasanya dia menggunakan tinta. Tinta itu dari lilin atau malam
Jadi namanya itu malam. Itu harus dipanaskan dulu. Jadi setelah dipanaskan, baru mereka gambar. Kadang-kadang harus ditiup dulu supaya menghasilkan warna yang diinginkan. Ya. Jadi kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang atau ruang sebelum jadi sebuah gambar. Dan hasil akhir dicelupkan ke larutan pewarna. Jadi terakhirnya itu akan dicelupkan ke larutan pewarna. Oke ya, itu ada beberapa jenis lukisan berdasarkan teknik yang digunakan. Jadi di sini ada lukisan. Ini mirip sekali dengan bentuk-bentuk batik ya. Dan cara melukisnya pun menggunakan teknik yang hampir sama dengan pembuatan batik, yaitu menggunakan lilin atau malam. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat sebuah lukisan atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk membuat sebuah lukisan. Yang pertama itu adalah memunculkan gagasan. Jadi harus dimunculkan dulu gagasannya, mau gambar apa, ya, mau tema apa. Nah, cara memunculkan gagasan bagaimana? Cara memunculkan gagasan dengan mengembangkan imajinasi. Jadi dari imajinasi, mungkin kalau misalnya nggak ada gambar contohnya, jangan sampai bilang ketika ada tugas gambar, Miss, saya nggak ada ide. Kalian kembangkan dari imajinasi, ya. Kalian sering baca buku, kalian sering lihat entah itu film, entah itu game, entah itu sebuah sajian musik, sajian pementasan yang lain ya. Dari situ kalian bisa mengembangkan imajinasi. Kemudian melihat objek secara langsung. Nah, kalau sekarang kalian pembelajaran di rumah, mungkin kalian bisa lihat, misalnya diminta untuk menggambar alam benda atau melukis alam benda. Kalian bisa lihat benda-benda secara langsung di sekitar kalian. Atau kalian misalnya disuruh menggambar fauna atau flora. Flora itu berarti ada di sekeliling kalian juga ada ya. Di sekitar rumah kalian pasti ada. Entah di halaman depan ada taman bunga atau ada kolam ikan, ada bunganya, ada tanamannya, kan bisa lihat secara langsung. Itu adalah gagasan muncul dari situ. Atau bisa dengan melihat dari buku, dari majalah, dari internet, atau dokumen lain tentang lukisan. Ya, berikutnya bisa dengan mengunjungi suatu tempat. Ya, kalau di sini mengunjungi museum, mungkin kalau sekarang belum memungkinkan ya. Tapi mengunjungi satu tempat, mungkin kalian naik sepeda ke pesawahan yang terdekat ya, itu kalian bisa mendapatkan ide atau gagasan. Jadi langkah pertama untuk kalian bisa membuat sebuah karya seni lukis, yang pertama memunculkan gagasan. Kedua membuat sketsa. Sketsa itu apa? Sketsa itu gambar awal. Jadi gambar awal itu dia hanya goresan global, tidak detail. Jangan sampai ketika Miss kasih tugas ke kalian membuat sketsa, ada pertanyaan gini, Miss, sketsa itu perlu diwarna nggak? Sketsa nggak perlu diwarna. Sketsa itu gambar awal, ya. Jadi langkah yang kedua membuat sketsa. Sketsa berupa goresan global dan tidak detail. Tapi kalian buat itu untuk semua gambar kalian. Berikutnya langkah ketiga menentukan media. Menentukan media itu kalian harus tentukan bahan dan alatnya. Apakah kalian menggunakan kertas, ataukah kalian mau menggunakan buku gambar atau kertas HVS atau mungkin kanvas. Apakah kalian mau menggambar pada tembok, pada dinding, pada papan, ya? Atau mungkin kalau dicontoh di buku kalian di situ ada cangkang telur, menggambar pada cangkang telur. Ini adalah media alternatif, ya. Dan ini sebuah kreativitas yang luar biasa. Mungkin kalian kalau sekarang pembelajaran di rumah, kalian kembangkan kreativitas kalian. Kalian lihat di sekeliling kalian, mungkin ada barang-barang yang nggak digunakan lagi.
entah itu botol kaca, botol plastik, atau apapun juga, botol plastik atau mungkin ada gelas plastik, atau mungkin kaleng bekas, itu bisa kalau kalian punya ide, kalian kembangkan, bisa jadi sebuah karya yang luar biasa, ya. Oke. Nah, di sini menentukan media selain tadi media yang digunakan adalah menggunakan pewarna apa? Cat minyak, akrilik, apa cat tembok, krayon dan lain-lain, ya. Kemudian juga dalam berkarya seni, media, alat dan bahan menentukan proses. Jadi apa yang kalian pilih sebagai media kalian itu akan menentukan proses yang langkah-langkah yang harus kalian gunakan. Berikutnya, kalian tentukan tekniknya. Mau teknik akuarel, plakat, apa, goresan ekspresif, atau teknik tebal dan berstruktur, ataukah teknik timbul, atau mosaik. Yang terakhir adalah kalian mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ya, jadi dari sketsa yang kalian buat tadi dibuat lebih detail, kemudian kalian warnai. Ya, tetapi dalam pembuatan sebuah karya seni lukis, tidak harus tekniknya, langkah-langkahnya tidak harus sama persis dengan yang Miss jelaskan ini. Karena dengan media yang berbeda, pasti langkah-langkahnya akan berbeda juga. Tetapi ini adalah secara garis besar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Penjelasannya Miss bisa diterima ya? Semua ngerti? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih anak-anak. Oke ya, jadi yang tadi Miss jelaskan sudah sampai di langkah-langkah dalam membuat sebuah karya seni lukis. Berikutnya nanti kita akan ada latihan soal, kuis. Mungkin minggu depan kita mau buat dalam satu grup ya, jadi kita bagi dalam kelompok, ada latihan soal, ada diskusi. Jangan lupa untuk tugasnya, ya. Jadi silakan kalian perhatikan di situ, terutama untuk yang TD Smart, kapan terakhir harus dikumpul. Karena lebih dari itu kalian nggak akan bisa mengupload. Terus perhatikan juga kalian hanya bisa mengupload 1 kali ya. Jadi kalau misalnya kalian punya 2 gambar, 2 file, itu jadiin 1 baru bisa diupload 1 kali. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ngerti semua ya? Berarti hari ini kita belajar tentang tema-tema dalam seni lukis, kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam seni lukis, kemudian langkah-langkah bagaimana membuat sebuah karya seni lukis. Ya. Untuk tugas gambar terakhir adalah minggu depan ya. Jadi kalian bisa upload sampai tanggal 11 ya. Mungkin kalau di kalendernya tanggal 12 ya, tapi kalian terakhir bisa upload itu di tanggal 11. Silakan minggu depan terakhir diupload. Terima kasih untuk yang sudah upload tugasnya ya. Terus untuk video Miss harapkan bisa banyak yang mengirimkan di situ. Untuk video-video yang kalian buat, silakan kirimkan ke Google Drive yang sudah
di-share oleh wali kelas kalian di grup kelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dibuka semua kameranya. Ada yang masih ke toilet? Tadi ada yang izin Miss ke toilet. Oke, terima kasih ya anak-anak ya, sudah disiplin. Kalau misalnya ke toilet, izin ke toilet ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup untuk pembelajaran seni budaya. Mari kita berdoa. Sikap doa. Miss yang pimpin doa. Bapak kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini Bapak, pembelajaran seni budaya boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau membimbing anak-anak-Mu untuk pembelajaran selanjutnya. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran seni budaya berikutnya. Silahkan siapkan untuk pembelajaran setelah ini, bisa ditutup kameranya. Tuhan berkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar fisika. Tuhan berkati Miss-nya akan mengajar kami supaya dapat mengajar kami dengan baik, dan juga berkati kami supaya dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ya. Sekarang kita masih di materi listrik statis. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya listrik, mengubah mikrokulom menjadi kulom, kemudian mengubah sentimeter menjadi meter. Itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita bahasnya adalah tentang ini, medan listrik, potensial listrik. Jadi kalau sudah yang mempersiapkan LKS, LKS-nya itu di halaman 85, medan listrik dan potensial listrik. Jadi medan itu sama dengan tempat, area, lokasi, wilayah. Oke, siapa ini? Ya, silakan. Jadi medan itu dia bisa tempat, wilayah, lokasi, area, daerah gitu. Sehingga di definisinya Di definisinya adalah medan listrik merupakan suatu area di sekitar muatan yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Jadi kalian ingat muatan itu ada muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Kalau positif itu namanya proton, kalau negatif namanya elektron. Yang netral namanya neutron. Jadi itu adalah area di sekitar muatan itu yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Kalau misalkan salah satu dari kalian pernah merasakan kesetrum listrik, jadi bukan kena listriknya langsung, itu kalian kena medan listriknya. Kalau kena listriknya langsung, nanti kalian auto trip. Ya, jadi itu kena medan listriknya. Ada apa namanya ya? Vibrasinya di sekeliling itu, sehingga kalian merasakan adanya kejutan atau sengatan. Nah, jadi untuk muatan akan beda-beda arah medan listriknya. Nah, diperhatikan di slide, kalau muatan positif itu warnanya merah ya, arah medan listriknya keluar semua, keluar, memberi semua keluar. Kemudian yang negatif masuk semua. Nah, ketika mereka disatukan atau didekatkan, ada yang memberi, ada yang menerima, sehingga akan terjadi saling tarik-menarik, take and give, tarik-menarik mereka. Ya. Nah, ketika yang didekatkan itu sama-sama positif dengan positif, keduanya memberi, tidak ada yang menerima, memberi, sehingga akan terjadi tolak-menolak. Negatif dengan negatif juga begitu, semuanya menerima, tidak ada yang memberi, mereka juga akan terjadi saling
tolak-menolak. Tuh ya. Nah, itu alasannya kenapa yang tidak sejenis dia bisa tarik-menarik. Karena arah medan listriknya berbeda. Yang satu memberi, yang satu menerima. Tuh ya. Oke. Nah, ada rumus lagi. Jadi, medan listrik itu persamaannya ini. Ada dua persamaannya. Oke. Ada yang pakai E sama dengan F per Q ketika di soal adanya adalah F dan Q tinggal dibagi. Kemudian kalau di soal tidak ada F, yang ada adalah Q dan R, pakai rumus yang ini. Jadi rumusnya ada dua, menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Nah, kalau di bagian sebelah sini, ini adalah cara biar mendapatkan yang ini. Ya, biar mendapatkan yang ini. Jadi ini tidak perlu. Kadang buat kalian bingung. Ya, sehingga rumusnya ada dua, yang atas dan yang bawah. Di situ di buku LKS-nya juga sudah dicantumkan di sana. E itu medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Kemudian F itu adalah gaya, Q itu muatan, R itu jarak. Nah, kalau misalkan Miss punya soal, diketahui suatu benda memiliki gaya listrik 20 Newton. Dengan besar muatan adalah 4 Coulomb. Berapa besar medan listriknya? Jadi kalau ada cuma dua ini, mereka tinggal dibagi. Jadi E sama dengan F divided by Q. Tinggal dibagi ya. 20-nya dibagi 4, sehingga hasilnya adalah 5 Newton per Coulomb. Kalau cuma ada dua. Tetapi sekarang misalkan yang diketahui adalah suatu benda punya muatan besarnya 25 Coulomb. Berjari-jari atau jaraknya adalah 5 meter. Berapakah E-nya? Jadi kalau ada Q dan R pakai yang rumus kedua. Harus ada K. Nilai K-nya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau soal yang kedua ini yang dipakai rumusnya adalah K kali Q per R kuadrat. Itu persamaan yang dipakai. Jadi ini besarnya, K-nya masuk 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 25, R-nya adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat ini sama dengan 25, sehingga atas bawah bisa hilang, coret. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, itu penggunaan rumusnya ya. Kalau yang diketahui seperti yang di atas, pakai rumus yang di atas ini. Kalau yang diketahui seperti yang nomor 2 ini, ada Q dan R, ada K juga, pakai yang di bawah. Oke, paham ya? Silakan kalau yang ada ingin bertanya. Yang kurang jelas ditanyakan, silakan. Kemudian kalau ada yang mencatat, silakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah Miss lanjut ini. Nah, ini tentang medan listrik.
Sekarang kita lanjutkan, ada potensial listrik. Potensial listrik itu sama dengan potensi atau sama dengan kemampuan atau usaha. Jadi persamaannya ini, definisi untuk potensial listrik adalah suatu kemampuan atau usaha kerja, jadi in English-nya adalah work, kemampuan usaha untuk memindahkan muatan permuatan. Jadi berapa sih kekuatannya atau usahanya untuk memindahkan satu muatan, berapa usahanya? Itu adalah potensial listrik. Jadi potensial listrik disimbolkan dengan V, in English-nya adalah voltage. Jadi V sama dengan tegangan juga nanti. Dengan satuan volt. Ya, bisa V sama dengan W bagi Q. Menyesuaikan juga sama seperti E itu tadi yang medan listrik. Kemudian V bisa juga K kali Q per R. Oh, yang ini juga tidak perlu. Ini penjabarannya kenapa bisa sampai mendapatkan rumus yang di bawah. Oke, ada yang ingin ditanya? Kalau sudah, Miss lanjut. Oke, jadi pembahasan selanjutnya itu adalah tentang elektroskop. Gambaran singkatnya, contoh soal yang biasanya keluar elektroskopnya adalah kalian bisa dilihat di LKS halaman 87. LKS halaman 87 nomor 4. Oke. Jadi pembahasan kita selanjutnya adalah tentang ini. Dia merupakan suatu alat untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan. Oke. Jadi alat ini cuma dia mendeteksi ada atau tidaknya muatan pada suatu benda.
Oke, jadi di elektroskop, bagian-bagiannya dia nanti ada kepala elektroskop, kemudian ada batangnya, lalu ini dia ditutup oleh toples kaca, ada kakinya atau daunnya. Ya. Nah, kemudian di elektroskop ini nanti tolong kalian gambarnya yang rapi. Di bagian kepala, ini kepalanya itu dia bersifat sebagai konduktor, penghantar yang baik. Ya, silakan Joshua. Kemudian yang ini adalah batangnya juga terbuat dari konduktor. Nah, dua yang ini adalah daun elektroskop, bukan kaki. Jadi daunnya itu terbuat dari kertas emas tipis yang biasa digunakan untuk membungkus coklat itu yang Silver Queen, kertas emas tipis atau aluminium foil. Dia juga bersifat sebagai konduktor, ya. Nah, setiap benda pasti dia mempunyai atom, tersusun dari atom. Nah, di dalam atom dia pasti punya muatan. Jadi di kepala itu nanti dia ada muatannya, yang di dalamnya berupa muatan positif. Kemudian dia dikelilingi oleh muatan negatif. Begitu juga ada di sini di daunnya ada muatan negatif, muatan positif. Oke. Di kepala, muatan negatifnya ada 3, positifnya juga ada 3. Berarti kepala itu adalah sifatnya netral. Kemudian turun ke daun, dia ditutupi oleh toples atau tutup kaca, juga bisa. Ini berfungsi adalah untuk menghindari interaksi dengan udara luar. Karena di luar juga ada muatan, ketika kita ingin membuatkan dia netral, jadi kita harus isolasi dia biar terbebas dari keadaan di luar. Nah, di daun juga ada yang sebelah kirinya ada 4 positif, 4 negatif, yang sebelah kanannya ada 4 positif dan 3 positif, 3 negatif, sebelah kanannya juga ada 3 positif, 3 negatif. Ini juga sifatnya adalah netral. Jadi, keadaan elektroskop itu adalah elektroskop bersifat netral. Nah, itu ya. Kemudian pertanyaannya Miss adalah, ketika elektroskop netral ini didekatkan oleh muatan, apa yang terjadi? Kalau yang netral itu didekatkan oleh muatan, apa yang terjadi? Pertanyaannya. Oke, pertama kita pakai dia adalah penggaris. Penggaris yang setelah digosokkan ke rambut. Jadi muatannya apa setelah digosok ke rambut? Negatif. Oke, yang kedua kita pakai kaca. Oke, yang ini adalah kepalanya positif, negatifnya sama. Ini juga sama. Kalau penggaris, dia muatannya negatif. Ada positifnya, cuman negatifnya lebih banyak. Oke. Yang pertama, kita anggap ini adalah
muatan negatif. Penggaris digosok ke rambut, jadi muatannya adalah negatif. Ketika dia didekatkan dengan elektroskop, didekatkan ke kepala elektroskop yang netral, apa yang terjadi? Interaksi yang seharusnya terjadi antara mereka berdua adalah tarik-menarik. Tetapi karena kepalanya netral, gimana caranya biar kepala dan penggaris bisa tarik-menarik? Siapa yang harus berpindah agar kepalanya jadi positif? Karena penggarisnya sudah negatif, kepalanya harus positif biar dia tarik-menarik. Ingat bahwa yang boleh bergerak bebas adalah elektron atau negatif. Jadi bagaimana dia kalau didekatkan penggaris kepalanya? Ada yang bisa jawab? Silakan kita main tebak-tebakan. Ya, silakan. Cepat kembali. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, ingat bahwa yang boleh bergerak bebas adalah muatan negatif. Ya, muatan negatif boleh bergerak bebas. Yang tidak boleh berpindah adalah muatan positif. Nah, ketika kepala ini yang netral didekatkan oleh penggaris yang negatif, seharusnya penggaris dengan kepala mereka tarik-menarik. Berarti ini harus dibuatkan kelebihan plus, kelebihan positif. Jadi, karena dia harus positif, negatif yang ada di kepala itu, dia move, bergerak, pindah ke bawah ke daunnya. Sehingga daunnya kelebihan muatan negatif. Jadi, saat ini, kepalanya jadi positif, penggarisnya negatif. Mereka akan saling tarik-menarik. Keadaan kedua, daunnya jadi kelebihan negatif. Sehingga ketika diusahakan untuk didekatkan, mereka akan bereaksi, akan saling tarik-menarik. Karena mereka tarik-menarik, sehingga akan menimbulkan daunnya menjadi mekar. Kenapa daunnya mekar? Karena kelebihan elektron namanya. Atau muatan negatif. Itu yang pertama, ketika penggaris didekatkan ke kepala. Nah, next untuk yang kedua, ketika kaca yang positif ini didekatkan ke kepala, positif tidak boleh bergerak. Sedangkan di kepala kekurangan negatif. Jadi,
negatif yang ada di daun ini pindah naik ke atas. Oke, sehingga kepalanya akan menjadi kelebihan muatan negatif. Kepalanya jadi negatif, kacanya positif, mereka tarik-menarik. Karena negatif di daun sudah pindah, sehingga daunnya akan berubah menjadi bermuatan positif kanan dan kiri. Sehingga pas didekatkan mereka tidak mau tarik-menarik, yang terjadi tolak-menolak, sehingga daunnya juga akan mekar. Kenapa mekar? Karena kelebihan proton atau muatan positif. Itu kelebihan muatan positif itu. Ya. Nah, ketika elektroskop netral didekatkan sama yang min yang di kepala pindah ke kaki atau ke daun sehingga di daunnya akan mekar. Kemudian ketika elektroskop yang netral didekatkan ke kaca, min yang dari daun dia bergerak ke atas. Sehingga di kepalanya akan dia tarik-menarik dengan kaca. Tuh ya. Mereka akan cari posisinya. Sadar diri. Kalau yang mendekatkan adalah negatif, berarti negatif di kepala harus pindah ke bawah, turun. Ya, sehingga untuk elektroskop ini hanya mampu menunjukkan bahwa oh, ternyata benda yang didekatkan punya muatan. Itu saja. Cuma membuktikan ada atau tidaknya muatan pada suatu benda dengan ditandai oleh mekarnya daun. Kalau daunnya masih tidak mekar atau kuncup, berarti benda yang didekatkan itu bersifat netral. Ya. Oke, itu penjelasan untuk yang elektroskop. Jadi apakah ada yang ingin ditanya? Kalau yang mau mencatat, Miss persilahkan. Kalau yang mau bertanya juga Miss persilahkan. Silakan tanyakan. Karena minggu depan kita akan sudah mulai latihan-latihan soal. Nanti satu anak satu soal ya. Ini mohon dipelajari dengan baik tentang gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, yang satu babnya dengan listrik statis. Oke. Untuk memperjelas, silakan kalian buka LKS halaman 95 nomor 20. LKS halaman 95 nomor 20. Apa jawabannya? Oke, sudah ada Giselle di situ menjawab. Lanjut yang lain, apa jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, sudah ada Jovana, B katanya. Lagi yang lain?
Monica B. Oke. Untuk di elektroskop, soal nomor 20 itu, sebuah penggaris plastik digosokkan ke rambut, sudah otomatis penggarisnya akan bermuatan negatif. Kemudian penggaris plastik itu didekatkan ke elektroskop netral berdasarkan prinsip elektroskop. Gambar yang benar pada elektroskop setelah didekati penggaris adalah, penggarisnya negatif, jadi kepalanya harus positif dan daunnya harus negatif. Jawaban yang benar adalah B. Ya, Miss anggap itu sudah paham. Itu materinya, lanjutannya tentang medan listrik, potensial listrik, dan elektroskop. Ya. Oke, kalau sudah, Miss stop share yang ini. Kita lanjutkan. Latihan soal yang medan listrik. Yang nomor 1 ini tidak usah. Siapa itu? Miss, saya izin ke toilet. Oke, silakan. Oke. Coba soal nomor 2. Nah, di sana ada muatan Q, kemudian ada titik A. Nah, berapa besar medan listrik yang dirasakan di titik yang berjarak 3 cm dari muatan Q? Oke, kita anggap muatan Q itu besarnya adalah 4 mikrokulom. 5 mikrokulom. Sorry. Ya, ini ingat dirubah ke kulom, kemudian yang ini jaraknya adalah 3 cm. Kalau yang 5 mikrokulom diubah ke kulom, dia jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang 3 cm dirubah ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Sudah? Nah, kemudian yang ditanya adalah E-nya, medan listriknya. Ini rumusnya K kali Q per R kuadrat. Ini ada Q dan R. Tidak mungkin kalian bisa pakai E sama dengan F per Q, karena tidak ada F-nya. Ya. Jadi yang ditanya adalah E-nya. Silakan masukkan angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R-nya adalah, ini 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sudah? Jadi Miss lanjutkan, ini sama dengan yang selain 10 pangkat dikumpulkan dulu. 9 kali 5 kali 10 pangkat 9 kurang atau tambah min 6. Dibagi 3 kuadrat adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, coba diselesaikan sampai sana.
Sudah? Jadi ini jawabannya adalah 9 sama 9-nya kan boleh dicoret. Oke, ini hilang, sehingga tersisa adalah 5. Kali 10 pangkat. 9 dikurangi 6 itu 3. Dikurang, yang ini dibawa naik, min 4. Jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat min kali min plus 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah sekian. 5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Bisa ya? Bingung, mager, atau gimana? Keduanya? Capek, ngantuk? Oke. Cevi, Tirsa, Monica, Stefano, dapat nggak jawabannya segitu? Giovanna, Ivana, Ivan, Cevi, Aurel, Exton, Benny, berapa dapat jawabannya? Atau tidak ada yang orak-orek? Atau semuanya sudah hilang ini? Oke, kalau sudah, Miss coba lagi satu. Kasih contoh soal yang medan listrik. Silakan kalian buka halaman 94, nomor 9. 94, nomor 9. Ikuti langkah-langkah yang ini. Untuk halaman 94, nomor 9. Ikuti langkah-langkahnya seperti contoh soal.
Masak 12. Gisel, ingat jaraknya dikuadratkan. Tiga sentinya dikuadratkan. Ubah dulu ke meter. Oke, Giovanna sudah jawab. Ada Gisel, ada Giovanna. Ya, silakan. Yang izin ke toilet tadi, Joshua sudah datang. Ethan, Aurel, Jedi. Oke. Untuk yang halaman 95 halaman 94 nomor 9. Mari kita bahas bersama. Yang nomor 9, jangan lupa untuk menulis diketahuinya. Di sana ada besar muatannya, Q-nya adalah 4 mikrokulom. Ini harus dibawa ke kulom, jadi 4 kali 10 pangkat minus 6, tambahkan minus 6. Lalu ada jaraknya 3 cm, dirubah ke meter, 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan ada K-nya, konstantanya, 9 kali 10 pangkat 9. Lalu yang ditanya adalah berapa medan listriknya, betul kan? Oke. Jadi besar medan listriknya adalah K kali Q dibagi dengan R kuadrat, dia sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Itu. Kumpulkan yang di depan 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 atau ditambah min 6 dibagi 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan, dia dikali ke belakang, jadi 10 pangkat min 4. Sehingga 9-nya sama, bisa dicoret. Sisanya adalah 4 dikali 10 pangkat 3 dikurang minus 4. 4 kali 10 pangkat 7. Karena min kali min sama dengan
plus. Ya, satuannya Newton per Coulomb. 4 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke. Betul, Gisel. Ya, tambah susah, Benny. Nggak tambah susah sih, buat diketahuinya dulu, baru dikali. Minggu lalu kan sama juga. Q-nya ada 2 lagi ya minggu lalu. Jadi nilainya adalah 4 kali 10 pangkat 7. Silakan kalau ada yang mau mencatat. Kalau dia pembagian, pangkatnya dikurang. Kalau dia perkalian, pangkatnya dijumlah. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke sini. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada muatan besarnya adalah 25. 25 Joule, 25 Coulomb. Berpindah dari titik A menuju titik B membutuhkan usaha atau energi sebesar 100 Joule. Berapa beda potensialnya? Pertama, harus buat dulu diketahuinya muatan Q. Ini besarnya adalah 25 Coulomb. Tidak usah dirubah lagi, ya. Kemudian ada energi W. Ini besarnya adalah 100 Joule. Yang dicari beda potensial. V. V-nya berapa? Jadi rumus V itu adalah W per Q. Kalau ada di soal, tinggal dibagi. Jadi ini berapa nilainya? Silahkan dicari. Silahkan ditentukan nilainya. Ayo, tinggal dibagi. 100 dibagi 25, hasilnya berapa? Oke, Gisel 4, Giovanna ya.
Jadi hasilnya adalah 100 dibagi 25, dapatnya 4 volt. Ini hasilnya. Ya. Oke, yang lain kemana ini? Benny, masih on? Oke. Anta, masih on? Cevi, Jesslyn? Pusing, bingung, atau sudah mulai mual? Sydney, Monica, Abel, Aurel, Jadi, Evan, Ivan, Giovanna Sunah, Ivana, Ethan, depresi. Benny depresi, aduh kasihan sekali anak-anaknya Miss. Oke, segitu dulu latihannya kalau sudah depresi. Pusing Miss, banyak tugasnya. Miss kan tidak kasih banyak tugas. Aldon, masih standby kah? Christopher, Jonathan, Joshua? Ada. Nggak ada. Iya, Benny, Miss menerima curhatan. Senyum terpaksa tuh ya. Semangat Benny. Semangat yang lain. Pusing senyum sambil nangis, Tirsa. Oke, sudah. Nah, materinya sekian untuk hari ini. Ada yang mau ditanya enggak? Jadi minggu depan itu maunya Miss kasih soal. Satu anak satu soal. Jadi minggu depan tolong belajar dulu sebelum dapat fisika, tanyakan semua yang belum dipahami sebelum kita masuk ke latihan soal atau kuis ya. Kalian jawabnya LKS-nya tolong dipelajari. Jadi soal-soalnya itu adalah tentang di LKS. Diperhatikan juga jika analisisnya terlalu banyak, Miss tidak akan kasih soal yang itu. Jadi mohon dipelajari, kemudian kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Ya. Diterbangkan tinggi, dihempaskan lagi ya. Oke. Maafkan Miss Tirsa. Ya, dah. Untuk pembelajaran hari ini, Miss close screen-nya. Kemudian sakit loh Miss. Ya, cepat sembuh nanti diobatin. Nggak Miss, bercanda. Ya, semoga makin kuat, strong menghadapi hari-hari. Oke, pembelajaran hari ini sekian dari Miss. Untuk doa penutup, siapa yang udah keluar itu? Silakan tutup, Tirsa, dengan doa. Doa, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, Tuhan, selama pelajaran ini, Tuhan. Sekarang kami sudah selesai belajar, Tuhan. Berarti kami saat kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, juga berarti guru-guru kami yang sudah mengajari kami. Terima kasih, Haleluya, amin. Amin. Oke, katanya nanti disembuhin sama si Mas Ganteng. Gisel katanya gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Masih ngetik ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.